tangan di belakang kepalanya seperti air terjun. Ketiga saudari itu bergabung dan aura mereka melonjak dan bahkan leluhur jahat yang menekan dunia pun kewalahan. Bekukan semuanya. Ketiga saudara perempuan itu bekerja bersama dan mencapai tingkat tertinggi di alam leluhur. Bersama-sama mereka mengalahkan leluhur jahat itu. Mereka semua membeku inci demi inci saat pedang kuno itu diayunkan. Telapak tangan narapidana kucing besar. Di sisi berlawanan dari tiga saudara perempuan itu, loli gelap juga telah muncul. Dia mengangkat tangannya dan seekor kucing raksasa muncul, bahkan lebih besar dari leluhur jahat yang menekan dunia. Tepuk tanganmu. Jepret. Tubuh leluhur jahat yang menekan dunia runtuh inci demi inci. Bahkan jalan gelap yang dimiliki oleh loli gelap itu musnah sepenuhnya sebelum direduksi menjadi debu. Ada sesuatu yang salah dengan wanita ini. Dia hanya berada di alam leluhur. Tetapi kekuatannya lebih kuat dari kekuatan tujuh saudara perempuan kami. Bahkan jika kami tidak bertindak, leluhur jahat yang menekan dunia ini mungkin tidak akan mampu mengimbangi wanita ini. Dan yang paling penting, wanita ini baunya seperti Yelang. Tidak mungkin aku salah mencium baunya. Dalam 3 hari dia pasti melakukan kontak dekat dengan Yelang. Dia terinfeksi pupa jangkrik. Kewaspadaan di mata Ning Qianqian hampir terlihat. Berhati-hatilah daripada saat menghadapi leluhur jahat yang menekan dunia. Seorang loli gelap yang berada pada level yang sama dengan leluhur jahat. Dan memiliki ikatan dengan Yelang di luar dunia asli. Aku khawatir status 7 saudari di kelas senior mereka telah dilampaui oleh wanita di depan mereka. Ini memang agak aneh dan tidak boleh diremehkan. Xiao Bingbing setuju dengan serius. Su Chan tidak berbicara seperti biasa, tetapi hanya menatap loli gelap itu dengan tenang, dengan permusuhan dalam ekspresinya. Loli gelap itu juga merasakan permusuhan Su Chan dan menatapnya. Kedua wanita itu saling berseteru. Jelas tidak ada seorang pun yang berbicara, namun entah mengapa, seolah-olah ada konflik antara kedua wanita itu. Sumber konflik mungkin seperti, apa yang sedang kamu lihat? Apa yang sedang kamu lihat? Draft. Dengan ketidaksepakatan di mata mereka, loli gelap dan Su Chan, si pembunuh kejam dan pendiam, berhadapan langsung satu sama lain. Keduanya ingin saling membunuh. Desis kakak senior kedua bahkan jika kami bertiga bergabung. Kami mungkin bukan tandingannya. Bahkan jika kita ingin bertarung, kita harus menunggu kakak senior dan yang lainnya kembali. Ning Qianqian dan Xiao Bingbing mengikuti Su Chan dengan saksama. Khawatir bahwa kakak senior kedua akan dibunuh oleh loli gelap jika dia tidak hati-hati. Perang antara kedua belah pihak akan segera pecah. Saat ini, sebuah suara renyah terdengar di langit berbintang. Keempat gadis itu semua berbalik dan melihat Yelang berpakaian jubah hitam berdiri di atas kepala naga hitam. Dia memandang gadis-gadis itu satu persatu dengan ekspresi dingin. Mengapa kalian harus bertarung sampai mati di depanku? Hah? Kemarilah. Dengan omelan dari lolita gelap yang sudah mencicipi darah. Melemparkan dirinya ke pelukan Yelang seperti burung layang-layang muda. Su Chan juga bukan pengecualian. Sejak di Blue Star, Su Chan dan Yelang sudah memiliki keintiman fisik. Mereka bahkan belajar mengucapkan beberapa kata manis di telinga Yelang tanpa terasa. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya hari ini menjadi kenyataan. Bagaimana aku bisa tahan untuk berpisah? Kedua wanita itu, yang berselisih satu sama lain, seperti anak kucing kecil yang patuh di depan Yelang. Satu orang di setiap sisi. Berdesakan di lengan Yelang. Cobalah yang terbaik untuk mencium aroma yang menenangkan mereka. Kita seharusnya tidak Ning Qianqian dan Xiao Bingbing saling memandang. Mereka juga ingin bergegas ke pelukan Yelang. Sayang sekali kesempatan itu tidak cukup. Dan mereka tidak berani melakukannya di depan Dark Loli dan kakak senior kedua. Mereka takut kedua lawan akan bergabung dan menghajar mereka. Ning Qianqian meniru Yelang dan batuk dengan keras 2 kali. Dia bukan tipe orang yang hanya duduk diam dan menonton. Dalam kemarahan, dia berkata, kita sebaiknya tidak tinggal di sini terlalu lama. Setiap gerakan aneh di sini akan menarik perhatian leluhur jahat. Begitu lebih dari 3 leluhur jahat datang. Kita tidak akan bisa melarikan diri. Ayo kita pergi dari sini. Yelang mengangguk, karena dia baru saja tiba di dunia aslinya. Dia masih perlu memahami situasi pertempuran di sini dan tidak boleh terlalu terbuka atau mencolok. Bahkan jika kamu sombong, kamu harus memahami situasinya terlebih dahulu. Jangan menjadi pemuda yang naif. Di bawah kepemimpinan Ning Qianqian, naga hitam melewati ruang dunia asli tempat energi jahat dibiarkan. Menuju benteng kehampaan dengan tanda lokasi. Ning Qianqian melirik Yelang dari waktu ke waktu. Dan sudut mulutnya yang cantik berkedut dari waktu ke waktu. Saya merasa sangat tidak bahagia. Awalnya dia menggunakan alasan untuk melarikan diri untuk memisahkan Yelang dari loli kegelapan dan kakak senior kedua. Siapa yang menyangka bahwa sarannya hanya untuk mengubah lokasi dunia 3 orang. Mereka sudah berada di dalam naga hitam. Loli kegelapan dan kakak senior keduanya masih bergelayutan di lengan Yelang seperti 2 anak kucing kecil. Apakah kamu tidak merasa bosan? Naga hitam yang terbang melalui kehampaan menyebabkan kejutan besar saat ruang itu berguncang hebat. Namun di luar naga hitam itu ada benteng kehampaan yang brilian. Hujan darah lebat turun. Jalan tertinggi yang membentang sejauh 90.000 mil tiba-tiba runtuh. Keberadaan menakutkan yang telah mencapai puncak alam tertinggi telah jatuh. Sejumlah besar hukum tertinggi mulai merosot dan mulai memelihara segala sesuatu di benteng kehampaan. Mungkinkah puncak alam leluhur telah jatuh?
Dan kita belum pernah melihat jejak leluhur jahat. Mengapa keberadaan yang begitu mengerikan bisa jatuh? Para monyet suci, makhluk surgawi, dan makhluk lainnya sangat terkejut ketika mereka melihat benteng kosong tempat alam leluhur telah jatuh. Ada keributan apa ini? Ning Qianqian memutar matanya dengan menawan biarkan Dao Zu membunuhnya. Bab 1848 Ning Qianqian. Siapa yang tidak pandai berbicara tetapi jujur? Dao Zu. Mengapa Dao Zu membantai orang-orang di puncak alam leluhur? Bukankah seharusnya kita semua, sekarang kita dikelilingi oleh makhluk jahat? Bahkan puncak alam leluhur masih merupakan kekuatan tempur yang baik. Bukan hanya dewa monyet dan makhluk surgawi. Bahkan gadis-gadis seperti Qiu Jiwei tampak bingung. Mereka tidak tahu mengapa Dao Zu akan membantai mereka yang berada di puncak alam leluhur. Terlebih lagi, aku tidak mengerti mengapa Ning Qianqian bisa mengabaikan hal seserius ini. Kresek seperti menyalakan petasan kecil. Kenapa kamu bertanya begitu banyak pertanyaan? Apakah kamu pikir aku harus menjawabmu hanya karena kamu bertanya? Apakah kamu pikir aku Ning Qianqian tidak punya harga diri? Jika kamu ingin tahu, pergi dan cari tahu sendiri. Aku bukan pengasuhmu. Ning Qianqian merasa tidak senang dan tersedak dengan jahat. Ketika aku berbalik, aku melihat Yelang juga mengerutkan kening dan menatapku dengan bingung. Dia menyilangkan tangannya. Sambil memegang beban berat mengangkat dagunya dengan bangga dan berkata, karena kamu begitu ingin tahu. Aku akan berbelas kasihan dan memberitahumu. Di dunia asli, ada 49 jalan agung dan 3000 evolusi. Ini sudah menjadi aturan baku yang tidak dapat diubah. Setelah 3000 leluhur Dao ditetapkan, bahkan jika Anda telah mencapai titik tertinggi di alam leluhur, jangan pernah berpikir untuk melangkah lebih jauh. Ini sudah menjadi akhir. Dan tidak ada cara untuk menemukan terobosan. Bahkan jika seorang leluhur Dao telah jatuh, tidak semua orang dapat berintegrasi ke dalam Dao Agung itu. Bahkan guru tertinggi Dao Agung tidak dapat menjadi penguasa sejati Dao Agung itu. Bahkan jika ada kekosongan, itu hanya bisa dibiarkan kosong di sana. Di bawah aturan besi seperti itu, akan ada leluhur puncak yang dapat menggantikan Dao Zu. Nenek moyang puncak ini tahu bahwa begitu Dao Zu meninggal, mereka dapat mengambil alih dan menjadi penguasa baru jalan itu. Yang paling terkenal adalah Dao Zu dari Dao Agung Halberd, setelah mengetahui bahwa dia akan segera mati. Dia menyerahkan Dao Agung Halberd kepada muridnya yang termuda dan paling dicintai. Pergantian Dao Zu lama dan baru telah menjadi cerita indah di dunia asal. Sayangnya, ini adalah satu-satunya preseden dari Dao leluhur dari Dao Agung Halberd. Untuk murid Restlet saja, bahkan keturunan yang paling disukai, adalah mimpi bodoh untuk ingin mengambil alih Great Dao. Tidak mengherankan jika seorang leluhur puncak membunuh Dao Zu. Bahkan lebih umum bagi seorang leluhur puncak untuk mati di tangan Dao Zu. Jika suatu hari Dao Zu membiarkan seorang leluhur puncak membunuhnya, itu akan menjadi hal yang aneh. Ning Qianqian menjelaskan dengan tertib dan rinci. Jangan sia-siakan upaya untuk menjelaskan struktur dunia asli kepada Yelang. Tempat ini berbeda dari dunia luar. Tidak hanya mereka harus menghadapi invasi makhluk jahat, tetapi mereka juga harus waspada terhadap serangan balik dari Tao leluhur. Tidak hanya Dao Zu harus menghadapi para pembunuh yang mencoba mengganggu Dao, bahkan mereka yang berada di bawah Dao Zu harus menjaga diri dari kegilaan mendadak Dao Zu. Dulu ada Dao leluhur yang sangat bodoh. Siapa penguasa salah satu dari 49 jalur utama dan salah satu dari orang-orang kuat teratas, nenek moyang Dao dari jalan ke-8, wanita itu seperti orang bodoh, membunuh orang tanpa pandang bulu di wilayahnya sendiri. Diperkirakan setidaknya ada 8 nenek moyang Dao yang tewas di tangan wanita gila ini, jika bukan 10. Mereka semua adalah makhluk yang sangat luar biasa, menyebabkan kerugian besar pada kekuatan tempur teratas dunia asli. Ning Qianqian seperti seorang pahlawan wanita yang melindungi kedamaian dunia asli. Dia mengepalkan tinjunya dengan marah dan berkata dengan kasar di depan Yelang, itu karena aku tidak berada di dunia asli tahun itu. Kalau aku tahu tentang itu, aku akan memukuli Taois gelap ini dengan sangat keras sampai ibunya pun tidak mengenalinya. Sudah pusing menjaga makhluk jahat, dan kita harus khawatir Taois itu menjadi gila. Di mana di dunia ini ada Taois yang tidak tahu berterima kasih seperti itu? Untung dia mati dengan cepat, kalau tidak, aku pasti akan menggilingnya menjadi debu. Suasana di Black Dragon Society agak tegang. Qiu Jiwei, Zhou Zeqing, dan bahkan Ye Lan, serta gadis-gadis lainnya semua memiliki emosi yang rumit di wajah mereka saat melihat Ning Qianqian. Kenapa, kamu tidak percaya apa yang aku katakan, ya kan? Ning Qianqian berkata dengan bangga. Memang kekuatanku saja tidak cukup untuk bersaing dengan leluhur Dao, tapi jangan lupa, jika kami 7 saudari bergabung. Bahkan leluhur Dao itu akan ditekan. Ada seorang guru di atas kami 7 saudari. Jangankan 3000 leluhur Dao yang mati, bahkan leluhur Dao dari Dao utama pun tidak boleh sombong di depan tuan kita. Bahkan jika leluhur Dao ke-8 masih hidup, dia hanya akan dibunuh lagi oleh kami 7 saudari dan tuan kami. Janji. Di Wuzhu King berdiri. Stoking hitamnya melilit kaki panjangnya yang bulat yang sangat menarik perhatian. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia. Dewa domain kecil itu seperti semut di depan Ning Qianqian. Dia seharusnya menyanjung, tapi dia merasa tidak senang ketika melihat Ning Qianqian. Aku marah ketika melihatnya berpura-pura keren. Seandainya aku bisa menghajarnya. Tanpa kekuatan itu, dia dengan sengaja menggodanya. Menunjuk ke arah loli gelap dan berkata dengan provokatif, Taois gelap yang kau bicarakan adalah dia meskipun dia belum memulihkan ingatannya.
Jika kamu tidak bahagia, kamu dapat mengambil kesempatan ini untuk melampiaskan ketidakbahagiaan. Swish. Ning Qianqian dengan cepat menoleh dan menatap loli gelap di lengan Ye Lang. Saat ini sayap hitam berkilauan di mata loli gelap itu. Ye Lang melingkarkan lengannya di pinggangnya menggunakan banyak kekuatan. Sepertinya dia mengendalikan loli gelap itu dan mencegahnya menyerang dengan kasar. Dia menatap mata Ye Lang yang dalam dengan ekspresi bertanya dan mendapat jawaban positif. Gurgel. Ning Qianqian menelan ludah. Jantungku berdebar kencang. Mari kita lihat kembali susunan pemain kita sendiri. Hanya ada 2 kakak perempuan senior. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak cukup untuk melawan Dao Ancestor yang sebenarnya. Belum lagi leluhur dari Dark Avenue, salah satu jalan utama. Jadi, Anda adalah leluhur dari Dark Avenue. Anda masih hidup. Ning Qianqian menunjuk loli gelap itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya seolah-olah dia akan mendekatinya dan memulai perkelahian. Dia berkata dengan suara dingin, apakah kamu masih ingat siapa leluhur Dao yang mati di tanganmu? Apakah kamu tahu berapa banyak benteng kehampaan yang hancur di tanganmu? Apakah kamu tahu bahwa karena kegilaanmu yang tiba-tiba, kamu secara brutal membantai rekan-rekanmu di dunia asal yang menyebabkan kerugian besar pada pasukan tempur teratas di dunia asalku? Apakah kamu tahu betapa hebatnya kamu membunuh? Ning Qianqian ingin bertele-tele tetapi melihat kondisi Dark Loli yang semakin tidak normal, dia segera memaksa dirinya untuk mengganti topik pembicaraan. Pembunuhan yang bagus. Pembunuhan yang luar biasa. Orang-orang itu menginginkan Dark Lordmu dan bergantung padamu untuk bertahan hidup. Tetapi pada saat kritis, mereka berbalik melawanku dan membunuhmu. Berusaha mendapatkan Dark Lord milikmu. Tidak seorang pun bisa mentolerir pengkhianatan seperti itu. Bajingan itu bahkan lebih menjadi rayap dunia asli. Tidak peduli seberapa besar kerugiannya, itu tidak sebesar ketidakadilan yang telah kamu derita. Selama kamu masih hidup, itu lebih baik dari apapun. Kelangsungan hidupmu adalah kehormatan bagi dunia asalku. Bab 1849 Pengejaran Leluhur Jahat. Kata-kata Ning Qianqian membuat semua orang yang hadir memutar mata. Gaya lukisannya berubah terlalu cepat dan terlalu drastis. Hampir membuat semua orang keseleo pinggang. Tapi ya sudahlah, jika orang yang kamu hadapi adalah loli gelap. Dapat dimengerti. Zhou Zeking sangat setuju. Selama waktu ketika dia menjalankan perkumpulan naga hitam jika dia tidak menggunakan nama Ye Lang. Seluruh Black Dragon Society dan bahkan seluruh dunia Xuan Huang sudah berada dalam keadaan kacau yang disebabkan oleh Dark Loli. Ye Lang menepuk kepala Dark Loli untuk menenangkannya. Menurut apa yang dikatakan Ning Qianqian, sepertinya ada beberapa cerita tersembunyi di balik kejadian masa lalu. Tapi itu tidak masalah. Dia sama sekali tidak peduli betapa haus darahnya loli kegelapan di masa lalu. Baik atau buruk, selama dia ada di depannya. Loli gelap adalah miliknya dan memperlakukannya dengan baik. Jadi kenapa kalau Dark Loli dulunya adalah musuh publik dari dunia asli? Dia adalah penjahat sejak awal, tetapi mengapa dia peduli tentang perspektif sekuler dan membiarkan orang lain memerasnya secara moral? Lepaskan kualitas pribadi Anda dan nikmati hidup sepenuhnya. Di dunia asli saat ini, semua leluhur Dao melekat pada benteng-benteng kehampaan ini, dengan sengaja menghindari makhluk jahat. Ye Lang mengangkat matanya dan menatap Ning Qianqian, sedikit terkejut. Mungkinkah makhluk jahat ini begitu kuat sehingga dapat memaksa 3.000 leluhur Dao untuk melarikan diri? Jika kita bertarung secara langsung, dunia primordial kemungkinan besar akan dirugikan. Terlebih lagi, nenek moyang Dao dari Dao utama sekarang hilang satu persatu. Bahkan guru kita tidak diketahui keberadaannya sekarang. Ning Qianqian cemberut, agak tak berdaya. Kurang dari sepertiga dari nenek moyang Dao dari dunia asli masih hidup, dan jumlah leluhur jahat di pihak makhluk aura jahat beberapa kali lipat dari kita. Tentu saja, dalam hal kekuatan tempur, seperti leluhur jahat yang menekan dunia, mereka jelas tidak sekuat leluhur Dao kita. Tetapi mereka dapat menggunakan keuntungan jumlah mereka untuk menutupi kesenjangan dalam kekuatan tempur, atau bahkan sangat melampaui kita. Kita tidak punya pilihan selain mundur ke benteng Fight. Situasinya tidak optimis. Ye Lang merenung sejenak dan merasa bahwa itu sudah diperkirakan. Ada kemungkinan besar bahwa Liu Li tidak berada di benteng Void jika tidak dia pasti akan menemuinya secepat mungkin seperti yang dilakukan Su Chan. Lagi pula, di dunia aslinya, jumlah leluhur Dao ditentukan oleh aturan besi. Lebih baik tidak memiliki apapun daripada memiliki sesuatu yang berkualitas buruk. Sama seperti kasus yang baru dan yang lama digantikan satu sama lain di Great Avenue of Halbert, mereka jarang terjadi. Bisa dimengerti, bagaimanapun juga. Dao Zu merepresentasikan kekuatan tertinggi. Seperti segel giok di zaman kuno. Diberi mandat oleh surga, semoga Anda berumur panjang dan makmur selamanya. Itu membuat orang mabuk dan bahkan guru Tao pun tidak terkecuali. Aku sama sekali tidak bisa melepas. Ye Lang menimbang kekuatan bertarungnya sendiri. Sampai batas tertentu, dia setara dengan loli kegelapan saat ini. Juga mungkin untuk membunuh leluhur jahat yang sebelumnya menekan dunia. Tetapi jika dia bertemu dengan yang terbaik di antara leluhur jahat Tao, leluhur Tao dari dunia asli, dia mungkin akan lebih rendah dari mereka. Belum lagi ada leluhur Dao teratas dari 49 jalur utama. Mari kita kembali ke benteng Void tempatmu berada. Kita bisa membicarakan hal-hal lain nanti. Ye Lang mendesak, ingin segera meningkatkan kekuatan bertarungnya. Naga hitam itu meraung melewati lapisan kehampaan di dunia asli. Anda dapat melihat benteng ruang angkasa mengambang di kehampaan tak terbatas.
Dari dalam sana ada gelombang yang sangat kuat menyebar keluar. Jelas dia adalah makhluk agung yang setara dengan Dao Ancestor yang sebenarnya. Waktu yang tidak diketahui telah berlalu sebelum naga hitam berhenti bergerak tergeletak di sebuah planet kristal. Tiba. Apakah ini base camp Anda? Kenapa orang terkuat hanya di alam manusia surgawi dan tidak sekuat Black Dragon Society? Mungkinkah semua yang kuat telah pergi? Karena Ishihara memindai bagian dalam bintang di bawah. Ada banyak dewa domain dan ada tidak kurang dari 1000 yang tertinggi. Tapi yang terkuat hanya di alam manusia surgawi dan bahkan belum mencapai alam leluhur setengah langkah. Apakah aku mengatakan itu? Kenapa kau begitu terburu-buru? Misi pertahanan benteng luar angkasa dipercayakan kepada saudara perempuan ketigaku. Ada banyak trik yang terlibat. Ning Qianqian berjalan keluar dari naga hitam dan datang ke bintang-bintang di bawah. Seolah-olah dia tidak hidup berdampingan dengan ruang dan waktu ini. Seperti penjelajah waktu. Tanpa ketahuan oleh penduduk planet ini, dia langsung menuju kandang gelap. Di dalam kandang ini, makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya di penjara. Dari dewa domain hingga kejahatan surgawi ada banyak sekali dari mereka. Di depan kandang seorang majikan jahat yang tidak dikenal. Ning Qianqian berhenti dan mengangkat tangannya untuk memintanya secara langsung, berikan aku kertas hidupmu. Siapa kamu? Apakah kamu mengenal saya dengan baik? Majikan jahat itu berteriak dengan lehernya yang kaku. Bang! Ning Qianqian memukul kepala guru jahat itu dengan tamparan keras dari belakang tangannya membuatnya berdengung. Mata tunggal itu dikelilingi oleh lapisan riak seolah-olah berada di bawah ilusi. Dia memiringkan kepalanya ke belakang dengan kaku dan mengeluarkan selembar kertas coklat dari tangannya. Ini tepat di sini. Ayo pergi. Setelah Ning Qianqian mengirim pesan, dia berubah menjadi aliran cahaya dan tenggelam ke dalam kertas coklat. Yelang dan kelompoknya di Black Dragon. Bersama dengan Ning Qianqian bergegas menuju selembar kertas coklat. Benteng luar angkasa 7 saudari ada di selembar kertas coklat ini. Berkelana di kehampaan tanpa batas, terpasang ke benteng bintang kecil. Di sini, bahkan bintang kecil ini diserang oleh makhluk jahat. Paling baik, itu akan dihancurkan. Makhluk jahat yang dipenjara akan mati atau dibebaskan. Tidak peduli siapapun itu, mustahil bagi siapapun untuk memperhatikan selembar kertas tidak sah yang dibawa oleh seorang tuan jahat. Namun, selembar kertas ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan kehampaan. Mampu melarikan diri ke area aman tanpa ada yang menyadarinya. Meskipun adik perempuanku yang ketiga biasanya sedikit takut mati. Dia memiliki bakat unik untuk menyelamatkan nyawanya. Metodenya menyembunyikan benteng Void adalah sesuatu yang bahkan master pun harus mengacungkan jempol. Aku bisa yakin bahwa perang terakhir belum pecah meskipun itu pecah. Bahkan jika semua leluhur Dao dari dunia asli binasa, jika kita tidak mau berpartisipasi dalam perang, seorang pun akan dapat menemukan tempat tinggal kita. Mustahil bagi makhluk jahat untuk menempel pada selembar kertas di tubuh leluhur jahat. Ning Qianqian berbicara dengan angkuh. Seolah-olah metode menyembunyikan benteng luar angkasa adalah idenya. Tiba-tiba Ning Qianqian meliriknya dengan ringan. Aku melihat seberkas cahaya melesat ke arah luar berlawanan arah dengan naga hitam yang terbang. Mata Ning Qianqian membelalakoh, tidak itu kakak senior ketiga. Itu tidak mungkin, kediaman kami sangat tersembunyi sehingga tidak mungkin siapapun menemukan kami. Kecuali seseorang menargetkan kita dan tindakan kita kali ini telah diikuti. Ketika Ning Qianqian memikirkan ini, dia merasa sangat ngeri. Dia menelan ludah dan menatap Yelang dan Su Chan Xiao Bingbing berkata, "Oh, penjilat itu mengikuti kita saat kita pergi keluar kali ini." Bab 1850 Teknik Klon Duan Mulan. 10 napas yang lalu di atas bintang tempat perkumpulan naga hitam berada. Ada sejumlah besar makhluk jahat yang berkembang biak di sini, di antaranya ada tidak kurang dari 10 leluhur jahat yang menekan dunia. Pemimpinnya adalah makhluk menakutkan yang auranya 10 kali lebih kuat daripada leluhur jahat yang menekan dunia. Meskipun dia masih mempertahankan tubuh manusia, wajahnya tampan dan lembut. Namun sulit untuk menyembunyikan energi jahat yang luar biasa yang tumbuh di sekelilingnya. Raja Alam, kau bertindak terlalu jauh. Sudah berapa kali ku bilang padamu bahwa kakak perempuanku yang tertua tidak menyukai tipe yang mengganggumu. Bahkan jika kamu berubah menjadi wujud manusia, jika kamu terus mengejarku seperti ini, itu hanya akan membuat kakak seniorku semakin jengkel padamu. Duan Mulan muncul sendirian di langit di atas bintang-bintang. Dia memegang pedang kuno di tangannya dan menegur dengan sikap tidak rendah hati maupun arogan. Ketika Raja Penekan Dunia berwajah manusia mengangkat tangannya, aura jahat dan busuk turun dari kehampaan tak terbatas. Bintang-bintang di bawah runtuh dalam sekejap ketika disentuh oleh nafas leluhur jahat ini. Tidak peduli apakah mereka penduduk asli dunia asli planet ini atau makhluk jahat yang dipenjara, tanpa terkecuali, mereka semua mati secara tragis di bawah aura busuk Raja Alam. Menjadi makanan tak terbatasnya. Naga hitam sebesar itu menghilang begitu saja. Pantas saja aku tidak dapat menemukan tempat tinggalmu. Ternyata kamu bersembunyi di sudut seperti ini. Biarkan Luo Qingyu keluar, Yu Duan Mulan tidak memenuhi syarat. Suara dingin Raja Alam tidak memberikan ruang untuk keraguan. Melihat sekeliling, dia melihat selembar kertas coklat mengkilap di antara bintang-bintang yang hancur. Dalam kehampaan yang rusak, dia mulai melarikan diri menuju kedalaman tak terbatas. Masih ingin lari? Raja Alam Kerajaan angkat tanganmu untuk memenjarakan kehampaan. Di tengah suara berdengung, secari kertas itu terperangkap di ruang kecil dan tidak bisa lagi melarikan diri.
Dengan sebuah pikiran, potongan kertas itu jatuh ke telapak tangan Raja Zenji dengan pola yang jelas. Selama penyelidikan, Raja Alam mengerutkan kening dan mendengus selembar kertas bekas. Pada saat Raja Zenji menyadari bahwa dia telah ditipu, sosok Duan Mulan sudah menghilang tanpa jejak. Dalam kehampaan tanpa akhir ini, kamu tidak bisa melari. Raja Zenji mengikuti napas sebelumnya. Dan sebuah pupil di atas alisnya tiba-tiba terbuka. Ada garis-garis hitam tebal di sekitar bola mata yang secara bertahap menjadi lebih gelap dan lebih dalam menutupi seluruh wajah. Ini membuat wajah yang aslinya tampan terlihat sangat mengerikan. Ketemu. Raja Zenji menggerakkan pikirannya dan muncul miliaran mil jauhnya bersama pasukan roh jahatnya. Duan Mulan yang sedang berjalan tergesa-gesa dengan selembar kertas coklat di lengannya, dikelilingi di kehampaan. Ruang di sekitarnya dibatasi oleh energi jahat. Bahkan jika leluhur tahu ada di sini, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia punya sayap. Aku tidak menyangka bahwa setelah melarikan diri begitu lama, aku masih akan ditemukan olehmu. Karena aku tidak bisa menghindarimu, mari bertarung. Duan Mulan mengeluarkan pil kristal dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat efek obat dari pil mulai berlaku, aura Duan Mulan terus meningkat. Rambutnya berubah menjadi biru tua. Tubuhnya berubah menjadi kaca, menjadi semakin jernih seperti kristal. Sambil memegang pedang kuno, dia tanpa rasa takut bergegas menuju leluhur jahat yang menindas, tidak bergegas menuju Raja Alam. Bahkan jika dia meledak, dia tidak mungkin menjadi tandingan Raja Alam. Aku hanya ingin menyeret leluhur jahat dunia bersamaku sebelum aku mati. Setelah berjuang keras selama 10 napas ketika Duan Mulan kelelahan, dia secara tegas memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Kobaran api yang melesat ke langit membuat kurungan ruang angkasa pun bergetar. Tubuh leluhur jahat yang dipilih oleh Duan Mulan hancur berkeping-keping. Bahkan jika belum jatuh, ia telah menderita beberapa kerusakan serius sejak asalnya. Dia sudah meninggal. Apakah kamu mati semudah itu? Bukankah dirumorkan bahwa masing-masing dari 7 saudari ini lebih sulit untuk dihadapi daripada yang lain? Sangat mudah untuk menghancurkan diri sendiri. Kelompok leluhur jahat yang mengikuti Raja Zenji semua saling memandang dengan bingung. Dia sangat terkejut dengan adegan ledakan diri Duan Mulan. Cara melarikan diri yang hebat, metode yang hebat untuk menciptakan klon kertas, untuk membuat klon itu keliru mengira bahwa dia adalah orang yang sebenarnya, dan untuk menggunakan ekspresi emosi. Bahkan leluhur jahat pun bisa mati. Sayang sekali kamu masih kurang beberapa keterampilan untuk menipuku. Untuk sementara waktu, Raja Zenji juga keliru percaya bahwa Duan Mulan telah jatuh. Namun, ia mengingat informasi yang sebelumnya ia pelajari dari makhluk jahat itu. Biar tahu sedikit tentang karakter Duan Mulan. Takut mati hati-hati. Tidak mungkin dia akan pergi menuju kematiannya dengan mudah. Miliaran mil jauhnya dari tempat tiruan manusia kertas itu jatuh di bintang yang sunyi. Di gua yang gelap, Duan Mulan yang sedang bermeditasi dalam pengasingan tiba-tiba terbangun. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia bernapas dengan berat dengan ketakutan yang masih ada. Itu nyaris saja. Dia hampir dipukuli sampai mati oleh Raja Alam. Untungnya dia telah menyiapkan klon kertas sebelumnya. Kalau tidak, aku tidak tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk bertemu Yelang lagi. Tiba-tiba gua itu dibuka dengan kekerasan. Duan Mulan, yang sedang duduk bersila dalam meditasi terkena tatapan sekelompok makhluk jahat. Bagaimana kamu menemukanku di sini? Duan Mulan menatap Raja Zenji yang memimpin dengan mata merah. Jika aku membunuhmu, aku tidak takut Luo Qingyu tidak akan muncul. Raja Zenji mengangkat tangannya dan mengambil gambar. Langit berbintang hancur. Duan Mulan dan bintang tempat dia berada berubah menjadi debu dan menghilang ke dalam kehampaan tak terbatas. Kertas itu tidak ada di sini juga merupakan klon. Raja kerajaan itu mengerutkan kening, tidak melihat bentuk sebenarnya dari kertas coklat itu. Dia mendengus tidak puas. Dia menekan amarahnya dan melanjutkan perjalanannya untuk mencari klon Duan Mulan. Dalam 10 jam, Raja Zenji dengan pasukan jahatnya membunuh Duan Mulan Yu 100 kali. Ketika dia membunuh untuk ke-101 kalinya, tidak hanya dia gagal menemukan secari kertas coklat, tetapi dia juga membiarkan leluhur jahat yang menekan dunia membiarkan klon Duan Mulan memilih satu orang untuk menghancurkan diri sendiri beberapa kali dan leluhur jahat yang menekan dunia hampir hancur hingga jatuh. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Raja Zenji. Jika Duan Mulan ditemukan lagi, dia akan dibunuh tanpa penjelasan apapun. Setelah hampir 300 kali, dan setelah membunuh hampir 300 boneka kertas Duan Mulan, emosi Raja Zenji sudah agak runtuh. Ketika dia menemukan Duan Mulan lagi, matanya berubah merah. Ia menatap Duan Mulan dan menyeringai. Aku menyerah, kali ini, aku tidak akan membunuhmu. Apakah kamu klon atau tubuh aslinya? Aku akan menjadikanmu tempat berkembang biak bagi makhluk jahat. Ia menunjuk ke pasukan roh jahat tak berujung di belakangnya dan berkata, anak-anak muda ini semua akan membuatmu merasakan siksaan karena menjadi tempat berkembang biak makhluk roh jahat. Di penjara dan tidak dapat melarikan diri. Duan Mulan tidak mengaktifkan perangkat penghancur diri di tubuhnya yang mengabaikan esensi Dao. Dia terkekeh dan berkata, apakah kamu tidak penasaran di mana selembar kertas yang selama ini kamu kejar? Apakah kamu tidak penasaran mengapa langit berbintang memenjarakanmu? Dan mengapa sobekan kertas itu bisa pergi? Tapi semua ini tidak penting lagi. Kamu sudah membunuhku berkali-kali, sekarang giliranku membunuhmu sekali.
Saat Duan Mulan bernapas, sebuah kancing terlontar dari saku di kerah Raja Zenji. Dalam perjalanan ke Duan Mulan, selembar kertas coklat muncul. Bab 1851 Penyergapan dan Pembunuhan Raja Alam. Di dunia aslinya, ruang terbatas hampir merupakan mata kuliah wajib untuk membunuh orang dan mencuri harta karun. Menghadapi musuh yang lebih kuat dari dirinya. Karena ruangannya terbatas dan tidak dapat ditembus, Duan Mulan dengan karakter yang begitu hati-hati dan teliti secara alami telah mempertimbangkan hal ini sebelumnya. Potongan kertas coklat itu adalah base camp benteng luar angkasa. Setelah terekspos, semua kartu akan diambil oleh makhluk jahat. Itu adalah pukulan yang menghancurkan. Dia merenung selama bertahun-tahun dan akhirnya memutuskan kebenaran bahwa tempat paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Setelah belajar selama bertahun-tahun, dia telah membuat kemajuan besar dalam seni mengubah dan menyembunyikan auranya dan telah menjadi pemimpin di bidang ini. Dia mampu menempelkan selembar kertas coklat dengan aura tersembunyi kepada Raja Alam di depannya. Raja Alam itu bingung. Keyakinan apa yang kau miliki hingga berpikir bisa melindungi benda misterius di hadapanku ini? Raja Zenji sama sekali tidak marah. Dia hanya berpikir ini hanyalah trik kekanak-kanakan. Dengan dengusan dingin dia mengangkat tangannya dan meraih selembar kertas coklat itu. Membunuh Duan Mulan hampir 300 kali. Ini tidak membuatku gila lagi. Apa kau pikir aku bisa dibunuh olehmu hanya karena aku membawamu berputar-putar di kehampaan tanpa akhir? Kamu punya waktu. Tapi aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Kau ingin membunuhku, tapi kenapa kami tidak ingin membunuhmu, orang aneh yang bukan manusia maupun iblis? Duan Mulan mencibir. Berita bahwa Raja Alam sedang mencari keberadaan kakak senior telah menyebar ke seluruh benteng luar angkasa dan semua orang ingin menghancurkan Raja Alam berkeping-keping. Raja Zenji ingin membunuhnya. Jadi mengapa mereka tidak ingin membunuhnya balik? Ini hanyalah jebakan, sebuah permainan mematikan yang menargetkan Raja Alam. Tubuh Duan Mulan mulai meledak. Dan cahaya cemerlang menembus belenggu dan membumbung tinggi ke langit. Wow, aurora seperti pilar cahaya. Naik miliaran mil. Pada saat yang sama, di lokasi tempat klon manusia kertas Duan Mulan dibunuh, aura yang tersisa seolah-olah dipandu, menembus awan secara bersamaan. Hampir 300 berkas cahaya muncul di kehampaan. Sinar cahaya saling menarik. Terdapat sinar padat yang mengandung esensi Tao yang saling terhubung. Formasi teleportasi besar dikerahkan di kehampaan dengan raungan yang dahsyat. Prosedurnya tampak rumit tapi hanya butuh waktu sesaat. Satu pikiran akan melakukannya, ketika formasi besar ini berhasil terhubung. Luo Qingyu dan yang lainnya yang berada jauh langsung dipindahkan. Ada juga 2 orang kuat tingkat Daozu. Dia adalah sekutu Luo Qingyu dan 7 saudara perempuan lainnya di dunia asal, atau dengan kata lain. Dia adalah penggemar kecil Liu Li. Raja dari Real Miyu telah menargetkan kami sejak lama kali ini. Giliran kami untuk mencekikmu. Patriark Taois 4 simbol muncul seperti guntur. Di belakangnya ada 4 makhluk mitos yang sepertinya sudah ada sejak awal dunia. Naga Azure harimau putih burung vermilion dan kura-kura hitam diatur dalam formasi di semua arah. Segera setelah muncul, ia mengungkapkan sifat hewani yang paling ekstrim. Dari pasukan makhluk jahat, 4 leluhur jahat diseret keluar dengan kejam dan pertarungan paling primitif pun dimulai. Yang lainnya tidak lain adalah leluhur es yang dibangkitkan di Blue Star atau lebih tepatnya Nanan. Dia masih memiliki penampilan dewasa yang sama seperti wanita dewasa. Seluruh tubuhnya diselimuti kabut biru dan penampilan aslinya tidak bisa dilihat dengan jelas. Dengan lambaian tangannya kristal es biru Azure muncul di kehampaan tak terbatas. Terbentang sejauh miliaran mil. 1/5 dari pasukan makhluk jahat akan membeku. Jepret. Ada 3 leluhur jahat yang menekan dunia dan secara paksa keluar dari segel es. Dia mencekik leluhur es. Bingzu tampak tenang dan tanpa rasa takut. Kaki Giok melangkah ke udara dan tiba dalam 1 langkah. Jalan es yang agung semudah mengendalikan lenganmu. Saat dia mengangkat tangannya, 9 alam es muncul dan menghancurkan ke arah leluhur jahat yang menekan alam. Suara keras dari jalan yang bertabrakan berlanjut. Beberapa fragmen dari dunia asli yang mengambang di kehampaan tak terbatas atau mereka dapat disebut dunia kecil. Menderita karena bencana tak terduga saat diterjang ombak. Itu langsung berubah menjadi abu. Perang tingkat Daozu semacam ini bahkan dapat menghancurkan dunia asal. Belum lagi ini sudah menjadi dunia kecil yang terfragmentasi. Seperti umpan meriam. Hancur jika disentuh. Bunuh anak-anak jalang ini. Dia bahkan berani mengingini kakak senior kita dan membunuh klon kakak ketiga kita. Penjilat mati ini masih menatap rupa kepala manusia. Dia benar-benar gila. Bunuh semua binatang buas ini. Pasukan di benteng luar angkasa bergegas keluar dari selembar kertas coklat. Ada ratusan juta biksu dan spesies yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini mereka berbagi kebencian yang sama terhadap musuh dan bergegas menuju makhluk jahat bersama dengan sekutu yang dipanggil dari formasi teleportasi yang dibuat oleh Duan Mulan. Perang dimulai. Seluruh kehampaan itu diterangi dengan terang. Setiap saat sejumlah besar biksu meninggal. Ini semua adalah elit dan tulang punggung dunia asli. Mereka adalah kekuatan hidup berharga yang selamat dari perang. Saat ini mereka terus-menerus layu dan berkurang tajam. Makhluk jahat itu juga terus-menerus hancur. Di antara mereka ada leluhur jahat yang sudah jatuh di alam karena ledakan Duan Mulan.
Pada saat ini, di bawah penindasan leluhur Taois 4 simbol, dia sudah mati di tempat. Namun, Raja Zenji, yang menyaksikan pemandangan ini, tetap tenang. Ia hanya dengan tenang mengangkat kepalanya, menatap Luo Qingyu yang berdiri di depan beberapa saudari, dan perlahan berkata, keterampilan serangan gabungan dari kalian 7 saudari hanya bisa nyaris lolos dari tanganku. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan menahan pasukan dengan kalian 7 saudari? Di depan Raja Alam, Luo Qingyu berpakaian menawan dalam gaun putih. Kekudusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alisnya sampai batas tertentu mulai menjadi seperti kaca. Kulitnya sangat jernih sehingga Anda dapat melihat pembuluh darah kecil. Darah di dalamnya meledak dengan vitalitas tak terbatas dan di balik tubuh tipis ini tersembunyi energi yang sangat menakutkan. Bukan aku yang kau cintai. Itu tuanku. Sayang sekali Tuan tidak bertemu denganmu. Kalau tidak, ketamakanmu hanya akan membawa bencana bagi dirimu sendiri. Hari ini, kami 7 bersaudari akan memusnahkanmu, leluhur jahat, demi dunia asli ini. Dan membawa kedamaian ke perbatasan. Luo Qingyu sama sekali tidak menganggap serius Raja Zenji. Juga jelas bahwa dia akan menarik perhatian leluhur jahat. Ini semua karena transformasi bertahap tubuh menjadi tubuh Dharma Guru. Hanya karena dia yang paling dekat dan paling mirip dengan guru. Itu sebabnya Raja Penekan Dunia ini begitu terobsesi. Dirindukan begitu lama. Raja Alam sedang mencarinya. Jadi dia dan beberapa saudara perempuannya yang telah muncul sebelumnya harus bersembunyi di luar dan tidak berani kembali ke benteng luar angkasa. Bukankah mereka ingin membunuh leluhur jahat ini? Sekarang dia telah membujuk 4 simbol leluhur Taois dan menyambut kembalinya leluhur es. Ini adalah waktu terbaik untuk melakukan serangan balik. Para suster bekerja bersama dan kekuatan mereka tak terkalahkan kakak senior, ayo pergi. Duan Mulan adalah orang pertama yang menelan pil kristal tanpa memberi siapapun kesempatan untuk berbicara lebih lanjut. Dia adalah orang pertama yang bergegas menuju Raja Alam. Luo Qingyu, Su Chanlun Wik Xiao Cucuk Xiao Bingbing, dan Ning Qianqian mengikuti dari belakang dengan saksama. Tubuh ketujuh saudari itu mulai berubah menjadi kaca. Ini adalah manifestasi dari tubuh Dharma. Pada saat yang sama, aura dari 7 saudari mulai cocok satu sama lain. Aura yang bahkan lebih agung muncul di sekitar 7 saudari itu. Esensi Taois misterius ini tidak kalah dengan esensi Taois dari leluhur Taois 4 simbol dan leluhur es dalam hal apapun, dan bahkan sedikit lebih kuat. Ketika 7 saudari itu bergegas menuju Raja Alam. Di perkumpulan naga hitam yang sudah muncul, seorang pemuda tak dikenal muncul entah dari mana dan entah bagaimana menyentuh sisi Yelang. Menarik lengannya, dan berbisik, Yelang, ayo lari cepat. Semakin jauh, semakin baik. Dia khawatir Yelang akan salah paham padanya dan mengganggu moral pasukan. Pemuda tanpa nama itu kembali ke penampilan aslinya. Itu bukan orang lain. Tetapi Duan Mulan yang sudah bergegas menuju Raja Zenji bersama saudara-saudara perempuannya. Dia mencondongkan tubuh ke telinga Yelang dan berbisik Raja Penekan Alam berada di peringkat 100 teratas di antara leluhur jahat. Jika kita ingin melenyapkannya kita harus mengalahkan leluhur Dao. Jika kita mulai dari awal, kemungkinan besar kita bukan lawannya. Dalam pertempuran ini, kita harus menunjukkan kekuatan kita dan menakut-nakuti Raja Penekan Alam agar dia tidak berani menjadi penguntit lagi. Begitu Raja Penekan Alam menyerang balik, akan sulit bagi kita untuk menutupi kesenjangan besar di tingkat tulang punggung. Pada akhirnya, kita akan memilih untuk mundur. Jika kita pergi selangkah lebih awal, faktor keamanan akan meningkat setidaknya 70%. Bab 1852 Tim Pasukan Khusus Leluhur Jahat. Tidak apa-apa untuk mengatakan kata-kata kasar. Duan Mulan masih orang yang berhati-hati dan teliti dan tidak akan membiarkan nafsu menguasai kepalanya. Seberapa jahatkah Raja Zenji? Ada lebih dari 10 leluhur jahat yang mengendalikan dunia. Dia adalah tokoh terkenal di antara leluhur jahat. Bahkan para leluhur Dao dan Raja Penekan Alam yang utama pun tidak takut dan yakin bahwa mereka dapat melarikan diri dengan aman. Terlebih lagi, mereka adalah 7 saudara perempuan. Masih ada beberapa kesempatan untuk mengalahkan Raja Alam. Ingin membunuh Raja Alam. Ini tidak kurang dari sebuah dongeng. Lalu, orang yang menemani Luo Qingyu dan dua lainnya untuk bertarung bersama juga merupakan doppelganger kertasmu. Bukankah itu akan secara signifikan mengurangi kekuatan dari keterampilan serangan gabunganmu? Qiyu Jiwer memandang Duan Mulan yang tiba-tiba muncul dan merasa sedikit bingung. 6 saudara perempuan lainnya berada di garis depan. Namun Duan Mulan melakukan sesuatu yang berbeda dan mengirimkan klon kertas untuk bertarung. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun yang akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Doppelganger kertas itu bahkan lebih kuat dari tubuh asliku. Itu ditempa dengan hukum tertinggi. Di antara saudara-saudara perempuanku, kekuatan tempurnya berada di urutan kedua dari bawah. Jadi itu tidak akan memengaruhi kekuatan tempurku. Metode serangan gabungan adalah dengan mengalihkan kekuatan tempur saudara perempuan atau saudara laki-laki yang terlemah. Duan Mulan tidak bodoh. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang akan menahan kita? Jika serangan gabungan gagal, bukankah dia sendiri yang akan berada dalam bahaya? Apakah ini juga akan menyebabkan para saudari terjerumus ke dalam situasi yang tak terpulihkan? Apakah kamu yang asli atau klonnya? Kenapa aku merasa kamu juga klon boneka kertas? Qiyu Jiwer menatap Duan Mulan di depannya. Karena ada terlalu banyak klon manusia kertas sebelumnya. Ini membuatnya curiga bahwa ini juga salah satu klon kertas Duan Mulan. Tentu saja ini aku, apalagi yang bisa kusembunyikan di depan Yelang?
Duan Mulan dengan marah membalas, apa kau pikir aku adalah tipe orang hina yang takut mati dan tidak mau berbagi hidup dan mati denganmu? Sebuah teguran yang benar. Sebelum Qiu Jiwei dan yang lainnya bisa merasa kasihan, Ye Lang dengan kejam mengungkap pikiran kecil Duan Mulan. Dia mengeluarkan benang hitam yang melilit sutra dari kerahnya. Dia menatap Duan Mulan dan bertanya, jika kamu adalah dirimu yang sebenarnya, lalu apa ini? Ini. Duan Mulan mengangkat alisnya dan berkata dengan terkejut, mencoba mengalihkan topik pembicaraan, bagaimana mungkin? Metodeku menyembunyikan auraku sangat sempurna sehingga bahkan Dao Zu pun hampir tidak dapat mendeteksinya. Mungkinkah ada cacat dalam benang ini? Ye Lang hanya menatap Duan Mulan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada kekurangan. Benang inilah yang menyentuh kulit lehernya dari waktu ke waktu. Suara perintah sistem akan berbunyi, dan seiring dengan fluktuasi emosi gadis keberuntungan Duan Mulan, beberapa nilai penjahat lemah akan diperoleh olehnya. Semua ini tidak penting, mari kita keluar dari sini dengan cepat. Kita sudah bisa melihat beberapa petunjuk tentang situasi pertempuran. Duan Mulan mendesak dengan cemas. Dia melihat ke arah yang ditunjuk Duan Mulan. Ketujuh saudari itu sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungan mereka dengan Raja Alam. Meskipun leluhur es dan leluhur Tao 4 simbol memiliki keunggulan, mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan tempat lain. Sebaliknya, itu adalah tingkat kekuatan tempur inti. Pasukan yang dibawa oleh Raja Zenji memiliki keunggulan mutlak dan sepihak. Menekan para biksu di benteng ruang angkasa. Bahkan jika kita menambahkan para pengikut Taois Patriark 4 simbol dan bala bantuan yang dibawa oleh Luo Qingyu dan gadis-gadis lainnya. Bahkan bukan tandingan. Begitu pasukan jahat menang dan menyerang balik dua leluhur Dao dan 7 saudari senior, situasi pertempuran akan sepenuhnya terbalik. Ye Lang Liafe ke sini dengan cepat. Raja Alam jauh lebih sulit dihadapi daripada yang kami kira. Saya khawatir akan sulit untuk membunuhnya kali ini. Kau bawa pasukanmu dan evakuasi tempat ini dan kami akan datang mencari kalian nanti. Saat Luo Qingyu sedang bertempur mati-matian dengan Raja Zhe, dia memanfaatkan celah itu untuk mengirim pesan kepada Ye Lang. Aku juga menyadari bahwa ini tidak mungkin. Tetapi dia tidak menaruh harapannya pada Ye Lang. Bagaimanapun, Ye Lang datang dari luar dan dia masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Sekarang aku di sini, aku tidak berpikir untuk menyerah lagi. Ye Lang memberi tatapan dan Qiu Jiwei langsung mengerti. Qiu Jiwei. Siapa yang tahu bagaimana mengubah arah secara alami memahami petunjuk Ye Lang. Dengan lambaian tangannya para elit perkumpulan naga hitam meninggalkan naga hitam raksasa dengan kesiapan mati tanpa rasa takut. Bersama dengan para kera dewata entitas langit dan entitas lainnya, mereka semua muncul di medan perang kehampaan tanpa batas. Apakah ini kartu trufmu? Ini terlalu lusuh. Kecuali wanita yang telah mencapai tingkat tertinggi di alam leluhur, orang-orang lainnya hanya dapat digunakan sebagai makanan darah untuk negara jahat itu. Raja Zenji mengangkat tangannya dan memadatkan domain tak terbatas hitam yang membentang miliaran mil. Itu bergegas menuju 7 saudara perempuan dengan suara keras dan kemudian energi dahsyat meledak dari kehancuran domain tak terbatas. Metode serangan gabungan Luo Qingyu dan 7 saudara perempuan lainnya hampir berada di ambang kehancuran. Ia melirik dengan jijik ke Black Dragon Society. Menatap Ye Lang yang dianggap sebagai pemimpin dan mencibir, kamu manusia. Cukup unik, kamu jelas hanya berada di puncak domain God, tetapi fluktuasi energi yang kamu pancarkan tidak kalah dengan leluhur jahat penekan dunia. Sayang sekali kamu terlalu tidak dewasa untuk ingin menjadi musuh leluhur ini hanya dengan kekuatanmu. Kamu seharusnya bersembunyi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai status leluhur Dao pada saat itu. Kamu akan memiliki beberapa kualifikasi untuk berdiri di depanku. Ye Lang terhibur dan berkata dengan nada bercanda, Soyu pandai berkelahi. Bisa berkelahi itu tidak berguna untuk menjadi seorang gangster, itu semua tentang kekuasaan dan latar belakang. Kalian semua hanyalah sekumpulan idiot. Dan kau berani bersaing denganku untuk seorang wanita. Ye Lang menggoyangkan lengannya dan api hitam dari penyihir leluhur melonjak ke langit. Sebuah bendera hitam pekat dipegang di telapak tangannya. Ratusan juta boneka tempur dengan gila-gilaan keluar dari panji jiwa leluhur. Yang terlemah berada pada level yang sama dengan dewa jahat tingkat tinggi. Penguasa jahat datang dalam kelompok-kelompok yang terorganisir dan tersusun rapi di semua arah. Dengan munculnya Tuan Jahat, akan ada kejahatan besar di tingkat kejahatan surgawi. Ribuan, jumlah kejahatan surgawi mencapai ribuan. Apa ini? Bahkan Raja Zenji merasa terpana ketika dia melihat pemandangan di hadapannya. Makhluk dari kerajaan jahat tidak akan pernah bisa dikendalikan oleh para biksu dari dunia asli. Namun, kebetulan ia merasakan aura jenisnya sendiri dari boneka-boneka yang bertarung itu. Kejahatan mungkin sedikit lemah akhir-akhir ini, tetapi apapun itu adalah kejahatan Tuhan. Angka itu bahkan lebih luar biasa daripada akumulasi miliaran tahun. Kemana kita akan pergi? Ye Lang mencibir. Ada ratusan area terlarang di luar dunia Xuan Huang. Di setiap area terlarang, ada lusinan kejahatan surgawi seperti yang ditekan oleh leluhur es memiliki lebih dari 30 kejahatan surgawi. Dalam beberapa tahun terakhir dia telah mencekik area terlarang sepenuhnya. Jika bukan karena kejahatan di area terlarang, dia pasti sudah dipukuli sampai mati. Dia bahkan ingin lebih banyak boneka dibuat menggunakan panji jiwa leluhur. Tunjukkan dirimu, tim jahat spesialku butuh 1000 hari untuk membangkitkan kejahatan. Tetapi hanya sesaat untuk menggunakannya. Sekarang saatnya bagimu untuk bertarung sampai mati. Menyusul panggilan Ye Lang, tim pasukan khusus leluhur jahat yang dipimpin oleh leluhur jahat pemakan bintang keluar.
Akhirnya mereka berbaris dengan langkah seragam dan muncul dari panji jiwa leluhur membuat penampilan terakhir mereka. Saatnya berjuang keras. Namun, apa yang Yelang dan Raja Alam perjuangkan adalah nyawa makhluk jahat ini. Bab 1853 Pedang Takdir. Panji jiwa leluhur pertama kali muncul di dunia asli. Seluruh medan perang terkejut. Aura jahat setebal tinta menyebar. Seolah-olah mengisi kekosongan tak terbatas tanpa meninggalkan apapun. Hanya ada energi jahat tak berujung yang mengamuk dan melolong. Dipimpin oleh leluhur jahat pemangsa bintang. Seluruh tim pasukan khusus leluhur jahat terdiri dari total 36 leluhur jahat. Dengan kekuatan tempur mereka yang mengerikan, mereka memiliki keuntungan numerik mutlak bahkan di antara pasukan jahat Raja Alam. Itu saja, dan ini berada di dalam area terlarang di luar dunia Xuan Huang dengan premis memilih 1 dari 10. Di antara ratusan area terlarang, jarang menemukan sisa tubuh leluhur jahat di antara 10 area tersebut. Selain itu, menangkap leluhur jahat sangatlah sulit. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan menggunakan terlalu banyak kekuatan dan tubuh leluhur jahat itu akan meledak. Membuatnya tidak mungkin untuk memurnikan panji jiwa leluhur. Di 10 area terlarang, jarang menemukan leluhur jahat yang bisa dimurnikan. Jika tidak, bayangkan ada ratusan area terlarang dan di masing-masing area tersebut setidaknya ada satu makhluk tingkat leluhur jahat yang ditindas. Jika semuanya dapat disempurnakan, sungguh kekuatan yang sangat besar. Ini adalah tim khusus yang terdiri dari 36 leluhur jahat yang sekarang dimiliki Yelang. Cukup untuk membuat Raja Alam gemetar. Tunsing Mitian. Kenapa kamu dikendalikan oleh manusia ini? Raja Zenji mengenali beberapa leluhur jahat yang familiar. Mengetahui orang-orang ini, mereka pernah diseret oleh leluhur Taois asli dan melarikan diri dari dunia asli. Awalnya berpikir bahwa leluhur jahat ini sudah dihancurkan bersama dengan Taois Ancestor. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari aku akan kembali. Dia bahkan muncul sebagai musuh kerajaan jahat. Nenek moyang jahat seperti Tunsing tidak menjawab. Keberadaan mengerikan ini membuat panji jiwa leluhur seperti boneka di depan Yelang setelah dikorbankan. Meskipun kekuatan tempurnya telah menurun, dia masih patuh seperti sebuah lengan. Superior. Yelang Yao menunjuk ke arah pasukan jahat dan mulai memberi perintah. Boneka-boneka petarung tak terbatas menggulung kehampaan dan bergetar mendesing seperti kawanan belalang miliaran kali lebih besar bergegas langsung menuju pasukan roh jahat. Dalam sekejap, medan perang diambil alih dari para biksu asli. Ice Ancestor juga digantikan oleh selusin boneka tempur tingkat Evil Ancestor dan ditinggalkan. Apa yang terjadi? Siapakah manusia itu? Mengapa dia bisa mengendalikan leluhur jahat dan begitu banyak makhluk jahat? Mungkinkah dia adalah keturunan dari salah satu dari 10 leluhur jahat teratas? Beberapa leluhur jahat yang dihadapi oleh leluhur Taois 4 simbol diseret paksa oleh 20 boneka tempur tingkat leluhur jahat. Dia sendiri bebas dengan 4 makhluk mitos dari awal dunia mengikutinya di belakangnya. Dia datang ke sisi leluhur es, menunjuk ke arah Yelang. Dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak mengerti. Luo Qingyu mengatakan bahwa langkah ini adalah untuk membunuh Raja Zenji dan dilakukan atas nama Liu Li. Saya tidak pernah menyangka bahwa setelah menempatkan diri pada posisi musuh dan berpartisipasi dalam perang, saya akan menemukan bahwa masih ada kesenjangan besar dalam kekuatan tempur. Tidak mungkin membunuh Raja Alam. Dia siap mengambil kesempatan untuk menjauhkan diri dan keluar dari sana. Di tengah jalan seorang pemuda yang belum pernah terdengar muncul. Langkah pertama adalah melepaskan pasukan roh jahat yang dipimpin oleh 36 leluhur jahat. Perintahkan makhluk jahat untuk menyerang balik makhluk jahat. Situasi makhluk jahat yang saling membunuh di medan perang membuat leluhur Taois itu sedikit linglung. Apakah ini perang saudara di kerajaan jahat? Aku juga tidak tahu. Ketika dia kembali, dia tidak memiliki tingkat kekuatan ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi selama periode waktu ini. Hanya dalam beberapa tahun, dia benar-benar berkembang ke tingkat yang begitu mengerikan. Bing Zu tertegun. Jauh di lubuk hatinya, kesadaran Nanan masih ada. Dan dalam banyak kasus mereka mendominasi. Seharusnya tidak seperti ini. Setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, tidak mungkin bagi seseorang untuk menempati posisi dominan seperti itu dalam kehidupan ini saja. Dia sedikit curiga, berpikir bahwa mungkin tuannya yang telah melakukan sesuatu padanya. Sekarang dia melihat Yelang mengambil alih medan perang, dia merasakan gelombang sukacita jauh di dalam hatinya. Dia merasakan rasa aman yang kuat di dalam hatinya. Bahkan, sebagian darinya memang seharusnya begitu. Saya merasa bahwa Yelang seharusnya melakukan ini untuk membalikkan keadaan pertempuran. Rasa ketergantungan itu membuat leluhur es yang sekarang hadir di Great Dao merasa sangat rumit untuk sesaat. Pergi bantu bisikan pada mereka. Patriark Tao Si Siang melihat sekilas 7 saudara perempuannya ditindas. Perubahan dalam situasi pertempuran membuat leluhur jahat yang menakutkan. Raja Zenji marah. Meskipun 7 wanita bersaudara itu tubuhnya telah diubah menjadi kaca dan menggunakan metode serangan gabungan, mereka masih ditekan dan berada di ambang kekalahan. Aku akan mengungkapkan semua rahasia anak ini satu persatu. Begitu aku memiliki panji besar, kekuatanku akan semakin meningkat. Raja Zenji tidak marah ketika digoda oleh Duan Mulan. Bahkan ketika dia diserang oleh Luo Qingyu yang mengejarnya dengan putus asa, dia tidak menunjukkan emosi apapun.
Namun, sungguh mengejutkan melihat bahwa seorang manusia biasa dapat memimpin pasukan iblis yang begitu mengerikan. Ini membuatnya iri sampai pada titik plasmolisis. Meskipun dia adalah Raja Realmid, dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimana bisa manusia seperti semut menerima kehormatan seperti itu? Kau bajingan, kau berani-beraninya menyentuh priaku. Aku belum cukup bertarung dengan betina-betina itu dan sekarang kamu, makhluk aneh yang bukan manusia atau jahat, ingin bertarung untuk itu juga. Aku akan melawanmu. Ning Qianqian, yang berada dalam posisi dominan dalam serangan gabungan, menjadi marah. Apalagi yang bisa ditahan oleh seorang pria terhormat. Sampai sekarang, dia bahkan belum tahu Yelang itu seperti apa. Raja Zenji sebenarnya mengincar Yelang. Mengapa dia bekerja begitu keras di dunia aslinya selama bertahun-tahun? Raja Alam ingin meledakkan kristalnya sejak awal. Benar. Jika kamu tidak membiarkan Ning Qianqian memiliki kehidupan yang baik, maka tidak seorang pun bisa memiliki. Aura dari 7 saudari yang bergabung meningkat dengan gila-gilaan. Meskipun mereka semua telah mencapai puncak alam leluhur, masih ada kesenjangan besar dalam kekuatan tempur mereka. Xiao Bingbing yang berada di urutan terbawah di antara 7 saudari memuntahkan darah dari mulutnya. Dia bergumam, pelang, kita berjuang dengan damai, mengapa kamu mempertaruhkan hidupmu? Kamu berteriak dan membunuh dengan begitu sengit, tetapi pada akhirnya kamu mempertaruhkan nyawaku, kakak senior ke-6. Benar. Ning Qianqian menggabungkan 7 pedang kuno menjadi satu. Sebuah pedang raksasa bersinar dengan warna biru dan emas yang ternoda oleh napas tak. Sebuah pedang membelah kehampaan dan bahkan ruang dan waktu berhenti mendadak pada saat ini. Dia langsung menuju kepala Raja Alam, berniat untuk membelahnya menjadi 2. Bahkan menghancurkan inti dari roh jahat. Bau yang aneh sekali. Raja Zenji mengangkat kepalanya dan merasa bahwa dia terkekang dan tidak bisa bergerak. Dia melihat pedang biru emas raksasa itu dengan sedikit keraguan. Tanpa konfrontasi langsung apapun, Raja Zenji gemetar seluruh tubuhnya dan menghilang di tempat. Sebaliknya, itu digantikan oleh leluhur jahat yang menekan dunia dan dipindahkan ke tempat tubuh aslinya berada. Ketika pedang hebat yang ternoda aura takdir menebas, seorang leluhur jahat yang menindas dunia musnah dalam sekejap tanpa jejak jiwanya sedikit pun. Bab 1854. Pengepungan dan pembunuhan Raja Alam. Ini agak aneh, tetapi sayangnya, bahkan jika kalian 7 bersaudara bergabung, akan sulit untuk melakukan gerakan seperti itu untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Raja Zenji, yang muncul di tempat leluhur jahat yang mati, melihat lusinan boneka petarung di depannya. Iblis itu mengulurkan cakarnya dan menggenggam leluhur jahat terdekat di telapak tangannya. Cubit dengan keras secara tiba-tiba. Retak. Badan boneka tempur itu roboh. Hal-hal mirip semut ternyata tidak setinggi langit. Jika tidak, mereka setidaknya bisa bertahan selama 10 napas di tangan leluhur ini. Raja Zenji dengan mudah membunuh boneka tempur dan kemudian mengarahkan pandangannya pada Yelang yang berada jauh. Dengan seringai kejam di matanya. Dengan kilatan sosoknya, Raja Zenji dalam wujud manusia melesat melintasi langit berbintang seperti meteor dan langsung menuju ke arah Yelang. Alam es. Datang. Leluhur es bertindak tepat waktu dan kristal es di seluruh langit melayang di udara kemanapun Raja Zenji lewat. Selama leluhur es ada di sana, dunia es dapat diciptakan kapan saja dan di mana saja. Kristal es mengembun dalam sekejap. Gunung es biru langit dengan cepat menyebar ke atas mengikuti busur cahaya yang ditarik oleh Raja Alam. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari tembakan ledakan Raja Dunia. Dalam sekejap mata Raja Zenji dikejar dan dibunuh dan bahkan meteor yang melesat melalui langit berbintang pun membeku. Di dunia es ini, sang leluhur es pernah menjebak 5 leluhur jahat dan mampu memenjarakan mereka selama 100 napas. Sayang sekali sang leluhur es belum kembali ke kondisi puncaknya. Dan Raja Zenji bukanlah leluhur jahat biasa. Dalam waktu kurang dari 1 napas dunia es berguncang. Sebelum 3 napas berlalu, seluruh dunia es mulai runtuh. Raja Zenji menerobos segel, mengabaikan semua rintangan, dan langsung menuju Yelang. Segel 4 simbol. Patriark Taois 4 simbol memanggil 4 binatang suci dan menyebarkan segel 4 simbol yang seperti kubah di 4 penjuru kehampaan tak terbatas. Kamu harus tahu bahwa leluhur Taois 4 simbol ini tidak seperti leluhur es, dia telah jatuh sebelumnya. Dari perang pertama hingga sekarang, mereka telah aktif di dunia asli. Dia yakin bahwa begitu segel 4 simbol digunakan, bahkan Raja Alam tidak akan bisa melarikan diri dalam waktu singkat, yang akan cukup waktu bagi manusia bernama Yelang untuk melarikan diri ke area yang aman. For Elephants Cell, jika aku membunuh salah satu gajahmu, apakah itu masih berfungsi? Raja Zenji menyeringai dengan suram dan tidak memilih burung vermilion. Macan putih dan kura-kura hitam yang memiliki kemampuan pertahanan khusus tetapi malah menargetkan Azure Dragon yang pandai membunuh. Dengan kekuatannya, ia dengan kasar membunuh sang pembunuh utama, Azure Dragon, secara langsung. Roar. Azure Dragon meraung, dan setiap inci sisiknya berdiri tegak. Tubuhnya lebih keras daripada leluhur jahat biasa. Api naga mendidih saat keluar dari mulutnya. Raja Zenji mempercepat berdirinya di atas naga Azure dan meninju ke bawah. Naga hijau yang belum menyemburkan api naga mulutnya yang berdarah ditutup oleh pukulan itu. Dengan taringnya tertancap di daging dan darahnya. Raja Zenji menghentakkan kakinya sekali lagi ke segala sesuatu di bawah dengan nada menghina. Naga biru raksasa itu jatuh langsung ke dalam kehampaan seperti kekuatan destruktif.
Raja Zenji tidak tertarik pada leluhur Tao 4 simbol. Dia hanya memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan segel 4 simbol dan tidak dapat membunuh leluhur Tao yang sebenarnya dalam waktu singkat. Dia menolehkan kepalanya dan sudah menjauh dari leluhur Taois 4 simbol dan tiba di tempat yang jaraknya kurang dari 1.000.000 mil dari Yelang. Manusia, kau membuatku semakin penasaran. Raja Zenji menatap Yelang yang setenang gunung dan menjadi semakin bersemangat. Ia benar-benar tidak mengerti mengapa makhluk mirip semut ini memiliki kepercayaan diri untuk tidak melarikan diri. Jaraknya kurang dari 1.000.000 mil, tetapi Raja Zenji menyeberanginya hanya dengan sebuah pikiran. Tepat ketika hendak menangkap Yelang, aura gelap tiba-tiba meledak di atas kepalanya. Ketika aku mendongak, aku melihat telapak kaki kucing yang menutupi langit menderu ke arahku. Raja Zenji belum pernah melihat gerakan seperti itu sebelumnya. Dan dia lengah ketika dia bergegas langsung menuju Yelang. Cakar kucing itu menamparkan Raja Alam langsung ke dalam kehampaan. Kecepatan jatuhnya segera menyusul King Long yang masih jatuh. Bas bas bas. Naga Azure membuka mulutnya dan api naga mulai menyala lagi. Saat ditembakkan. Sebelum sempat mengenai Raja Alam manusia, seekor kucing raksasa lain menamparkan dengan cakarnya dan menjatuhkan Raja Alam tersebut. Dampak api naga. Meong. Seekor kucing besar yang berubah meraung dengan bulunya berdiri karena kesakitan yang hebat. Di sisinya, ada lubang raksasa yang meleleh karena api dan bahkan bulu serta dagingnya terbakar oleh api naga. Meong. Kucing besar itu mengaum dan menamparkan dengan cakarnya. Dengan marah bahkan menamparkan King Long hingga menjauh. Apakah kau pikir hanya binatang buas ini yang bisa menghentikan? Raja Alam itu meledak di udara, tubuhnya sedikit terluka. Namun itu bukanlah luka yang serius. Hanya satu pikiran dapat menyembuhkanmu. Ia menatap ke arah Yelang dengan seringai kejam dan ganas di wajahnya. Tidak jauh. Ada kucing besar lain yang menamparnya dengan cakarnya. Raungan keras terdengar tetapi kali ini Raja Zenji tidak terpental. Sebaliknya ketika kucing besar itu hendak memukulnya tubuhnya meledak. Tidak lagi mempertahankan tubuh manusia yang lemah. Ia langsung mengungkapkan wujud aslinya. Makhluk jahat raksasa dengan 16 lengan, 8 di antaranya melambai pada saat yang sama. Bergegas menuju kucing besar yang terbentuk dari aura gelap. Hanya dengan lambaian tangannya yang kasual, kucing besar itu tidak dapat menghindar dan terkena, meledak menjadi ketiadaan di tempat. Loli gelap di sebelah Yelang mengeluarkan darah dari mulutnya dan menderita trauma yang cukup besar. Mari kita pergi bersama. Pengepungan. Taois leluhur 4 simbol. Ice Ancestor Luo Qingyu dan 7 saudara perempuan lainnya, dan bahkan Dark Loli, semua bergabung dengan tim pengepungan atas sinyal Yelang. Ada 2 Dao Ancestor, dan salah satunya adalah Dao Ancestor utama yang belum sepenuhnya terbangun. Ada juga 7 saudara perempuan yang bahkan lebih kuat dari Daozu, yang telah menggabungkan kekuatan 7 menjadi 1. Langit penuh dengan warna-warni yang bermekaran. Mempesona dan berkilauan. Semuanya membeku dalam es dan keempat simbol itu ditekan. Pedang biru emas itu jatuh dari waktu ke... Bahkan tubuh asli Raja Zenji terjebak dan tidak dapat melarikan diri. Dia hampir tidak dapat bertahan dan mempertahankan pertempuran. Sepertinya sulit bagimu untuk datang kepadaku. Yelang memandang Raja Alam dari jauh. Menggelengkan kepalanya dan terkekeh, kamu mengincar panji jiwa leluhurku, jadi mengapa aku tidak menginginkan kekayaan yang telah kamu kumpulkan selama bertahun-tahun? Dia maju selangkah dan berdiri di atas leluhur jahat yang terluka. Meskipun kekuatan tempur boneka tempur 10 hingga 20 lebih lemah, mereka memiliki keuntungan dalam jumlah besar dan dapat menekan leluhur jahat dunia sampai batas tertentu. Dicekik berulang kali sudah membuat leluhur jahat dunia kelelahan. Yelang dengan gegabah bergegas ke medan perang dan mulai merebut kepala. Dia mengepalkan tinjunya dan sihir naga dan Phoenix bergabung dengan superposisi dari 3 tubuh Dao yang hebat meledak dengan kekuatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kekuatan pukulan ini begitu kuat hingga mengirim seorang leluhur jahat terbang mundur. Saat leluhur jahat alam terbang mundur, ada penghalang di kehampaan tak terbatas. Yang memungkinkan leluhur jahat menerobos dan menciptakan riak. Setelah waktu yang lama, leluhur jahat yang menekan dunia bergegas keluar dari ruang yang rusak. Yelang tidak menyerang leluhur jahat ini lagi. Tetapi mengikuti metode yang sama dan menargetkan 10 leluhur jahat yang tersisa yang menjaga dunia. Sampai semua leluhur jahat diledakkan oleh Yelang setidaknya sekali. Saat mengepung Raja Zenji, Ning Qianqian menerima pesan dari Yelang dan meledak lagi. Sejumlah besar darah dan esensi menyembur keluar dari mulut Xiao Bingbing. Klon manusia kertas Duan Mulan sudah kelebihan beban, memaksa klon yang masih berada di Black Dragon Society untuk meledak dan mengisi ulang energi. Pedang biru emas raksasa yang ternoda aura takdir. Ini seperti Tuhan datang untuk menghakimi semua makhluk hidup. Raja Alam berlengan 16 mengerutkan kening tanpa alis. Dan dengan sebuah pikiran dia memindahkan leluhur jahat dari alam ke lokasinya sendiri bermaksud untuk menggunakan tubuh leluhur jahat itu untuk mati menggantikannya. Ia tidak terus menghindar secara membabi buta. Tetapi untuk sementara menghindari tepian, bersiap untuk memanfaatkan energi 7 saudari yang berkurang setelah pedang itu lewat dan membunuh beberapa dari mereka. Dengan cara itu, ketujuh saudari itu tidak akan bisa berkumpul dan tidak lagi menjadi ancaman baginya. Fiu. Ketika Raja Zenji siap untuk melakukan serangan balasan nenek moyang jahat Zenji yang telah dipindahkan ke belakang Raja Zenji.
Menusuk keluar dengan tombak memutarnya dengan keras dan mengguncangnya, dan ketika dia menariknya keluar, tombak itu berlumuran jantung kotor dan pecahan berbagai organ. Yelang yang tidak jauh dari situ tersenyum dan bercanda penggemarmu benar-benar setia. Mereka membuka hati mereka padamu segera setelah bertemu denganmu. Bab 1855 bergabung dengan permainan dan menggunakan diri sendiri sebagai umpan. Tanpa menunggu Raja Zenji bereaksi. Pedang biru emas dari 7 saudari. Yang ternoda aura takdir telah jatuh. Kecemerlangan saat itu begitu hebat sehingga bahkan jalan agung leluhur es dan leluhur Taois 4 simbol pun menjadi redup. Cahaya pedang itu sangat menyilaukan. Dalam arti tertentu, itu sebanding dengan kehadiran leluhur pedang secara langsung, dan karena aura takdir, ia memiliki efek menekan yang besar pada makhluk jahat. Mendesis. Dengan suara tajam, tubuh Raja Alam terbelah menjadi 2 dari kepala. Memotong. Ning Qianqian berjuang keras dan mengayunkan pedang raksasa biru emas ke. Dia ingin memutus Raja Zenji sepenuhnya. Namun pedang emas biru menghadapi resistensi besar ketika memasuki perut Raja Alam. Dia tidak bisa menebasnya sepenuhnya karena aura takdir menghilang dan cahaya pedang mulai menyusut. Sangat kuat. Aura ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, bahkan aku merasakan bahaya terjatuh. Sayang sekali aura ini tidak dimiliki oleh kalian para saudari lagi pula. Anda hanya mengandalkan kekuatan orang lain. Jika Anda ingin membunuh saya, Anda masih sedikit kekurangan keterampilan yang tepat. Raja Zenji melihat mayat-mayat yang roboh di kedua sisi. Dan mereka mulai pulih di bawah pengaruh energi jahat. Kedua bagian dari mulut yang mengatakan sesuatu yang berbeda terlihat sangat sakit. Jika kamu tidak bisa membunuhku, kamu akan dihancurkan olehku pada akhirnya. Raja Zenji, leluhur jahat yang telah ada selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Tertawa dengan getir. Dia melirik sekeliling tanpa memedulikan pasukan roh jahat yang tertekan. Ia hanya menatap ke arah Yelang dan para leluhur jahat yang dipimpin oleh Yelang. Yang membuatnya sangat tidak puas. Aku tidak menyangka bahwa spanduk besarmu begitu hebat hingga bisa memurnikan leluhur jahat dan memutus hubunganku dengan mereka. Ini benar-benar aneh. Tubuh Raja Zenji pulih seperti semula. Dia menatap Yelang dengan takjub, mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Gagasan asli tentang keserakahan telah berkembang ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku tidak menyangka bahwa kamu bisa sekebal ini bahkan pada tahap ini. Yelang mengacungkan jempol kepada Raja Zenji. Aku mengagumi vitalitas orang ini. 2 leluhur Dao yang hebat, 7 saudari magang. Dan seorang loli gelap bergabung untuk mencekiknya. Dia juga membiarkan leluhur jahat yang menjaga dunia melancarkan serangan diam-diam. Bahkan dalam kesulitan seperti itu, Raja Zenji tidak bisa dibunuh. Makhluk jahat yang bisa membuat leluhur jahat dunia tunduk padanya ini benar-benar membuka matanya. Aku menantikan untuk melihat seberapa besar kamu bisa mengejutkanku. Sang Raja Alam mengangkat keempat lengannya dan memilinnya menjadi ular piton raksasa di udara. Dan menjalinnya menjadi satu di depan semua orang. Dia menciptakan gunung jahat yang cukup kuat untuk menekan kehampaan. Gunung jahat ini, dengan kekuatan guntur menghantam ke arah leluhur Tao 4 simbol. Suara keras dan kejutan. Dao agung dari Patriark Tao 4 simbol bergetar. 4 makhluk suci itu beserta dengan 4 leluhur Tao semuanya ditekan oleh gunung jahat ini. Udara jahat yang tebal seperti guntur ilahi ungu berkeliaran di bawah gunung. Ada gunung-gunung jahat di atas yang menekan kita. Dan udara jahat dan guntur mengamuk di bawah. Bahkan leluhur Taois 4 simbol ditekan dan merasa sulit untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Selamatkan leluhur Dao 4 simbol. Luo Qingyu mengambil alih kepemimpinan dari Ning Qianqian dan memanipulasi pedang emas biru. Ingin menghancurkan gunung jahat dan menyelamatkan leluhur Tao 4 simbol. Kalian 7 tetaplah di sisiku sampai aku menggunakan jurus mematikan berikutnya. Raja Zenji melambaikan kedua lengannya lagi. Seperti 2 gunung raksasa yang menjaga 7 bidadari di depan dan belakang. Benang-benang padat energi jahat terjalin di antara kedua gunung raksasa ini. Terlampir pada utas itu adalah energi jahat yang paling mendasar. Bahkan jika ahli Tao sendiri datang, dia tetap harus berhati-hati. Terlebih lagi, 7 saudara perempuan dan laki-laki itu hanya berubah dalam hal kekuatan tempur. Dalam hal wilayah mereka sendiri, mereka baru mencapai puncak alam leluhur, dan mereka mudah terpengaruh secara mental oleh energi jahat asli ini. Sialan. Aku belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Kenapa kita tidak bisa membunuh Bajik? Apakah dia begitu kuat dan tak terkalahkan? Dia mencoba menjebak kita dan menyerang Yelang. Hancurkan segelnya dengan cepat dan jangan biarkan Raja Alam berhadapan langsung dengan Yelang. Ketujuh saudari itu ngeri dan dengan panik berusaha membunuh roh jahat di antara 2 gunung besar itu. Menurut penilaian mereka, setidaknya dibutuhkan 10 tarikan napas untuk membuka segelnya. Dan untuk Raja Zenjieti ini sudah cukup untuk membantai banyak kultivator kemungkinan besar termasuk Yelang. Jika kau ingin keluar dari sini kau masih perlu meminta nasihatku. Ice Ancestor berdiri sendirian di antara Raja Zenji dan Yelang, matanya dingin. Udara dingin dari Ice Avenue seperti dunia es melonjak ke segala arah. Raja penekan alam sama sekali tidak menganggap serius Ice Ancestor dan berkata dengan nada menghina. Jika Anda berada di puncak kejayaan, saya masih akan waspada terhadap Anda. Namun, Anda sudah jatuh sekali dan kekuatan Anda telah sangat menurun.
Seharusnya Anda menyembuhkan luka-luka, tetapi Anda memilih untuk terlibat dalam pertempuran dengan saya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda. Wow, di kehampaan tak terbatas di kiri dan kanan Ice Ancestor. 6 ruang rusak. Dari antara mereka ada 6 pilar raksasa yang menopang langit. Itu adalah lengan Raja Alam, yang membeku inci demi inci oleh aura es. Seperti stalaktit yang berdiri di sekitar leluhur es. Aura jahat yang berasal dari 6 pilar es ini begitu pekat dan kuat sehingga bahkan aura es pun ditekan dan mulai menyusut. Ini seperti sumbernya terputus. Udara dingin meledak di dalam 6 pilar es sementara di luar 6 pilar es, udara dingin secara bertahap menghilang dan tidak dapat diisi ulang. Akhirnya menghilang ke dalam kehampaan yang tak terbatas. Raja Zenji hanya membuat sedikit gerakan dan mampu menaklukkan 2 leluhur Tao dan 7 kakak perempuan senior secara berturut-turut. Kamu benar-benar layak menjadi Raja Alam, kamu layak mendapatkan gelar itu. Kata, Raja Alam, sangat cocok dengan karakteristikmu. Yelang sangat terkejut dengan penampilan Raja Zenji. Anda tahu ini adalah kekuatan tempur yang kuat di tingkat 3 leluhur Dao. Raja Zenji mampu menekan 3 leluhur Dao dan masih memiliki sisa kekuatan. Seandainya ini adalah pertarungan kacau, seberapa, Bugi, kemampuan Raja Alam? Pada level ini, hasilnya dapat ditentukan dalam satu tarikan napas. Belum lagi dia secara paksa ditekan selama 10 napas. Kamu sepertinya tidak takut padaku. Raja Alam menatap loli gelap di samping Yelang dengan minat apakah kamu pikir dia bisa menghentikanku sendirian? Tidak yakin, Yelang menggelengkan kepalanya. Memandang Raja Realman dan berkata tanpa daya, aku tidak berniat untuk terlibat dalam perang di antara kalian, tetapi sekarang. Karena permintaan khususmu, aku harus bertindak. Raja Alam bertanya bisakah kalian berdua menghentikanku? Menggunakan diriku sendiri sebagai umpan sudah cukup. Yelang menghela nafas. Pada akhirnya, saya memilih untuk bergabung dalam permainan. Hanya dengan cara ini leluhur jahat Bugi Raja Zenji dapat ditekan. Dia mengambil langkah maju tanpa menoleh ke belakang. Dia bahkan tidak melihat lolita gelap yang mengikutinya. Dia hanya bergumam pada dirinya sendiri. Kalahkan itu, dan malam ini aku akan menjadi milikmu. Bab 1856 menekan Raja Alam. Kamu keparat. Brutal. Hancurkan untukku, hancurkan untukku. Berapa lama segel sialan ini akan menghentikan? Di antara 2 gunung raksasa, Ning Qianqian seolah-olah telah disuntik stimulan dan rambut biru azure panjangnya berkibar di belakang kepalanya. Setelah mengambil inisiatif, dia terus meretas kedua gunung raksasa itu, mencoba untuk memecahkan segel dengan cepat. Kata-kata Yelang jatuh ke telinganya. Godaan yang dibawanya padanya seperti melihat mata air yang manis di oasis setelah lapar dan haus di padang pasir selama beberapa hari. Berjuang melawan anjing laut, Ning Qianqian Don khawatir tentang saya hanya bertarung sebanyak yang Anda bisa. Meledak dan terus meledak. Aku benar-benar tidak percaya ini. Mungkinkah metode serangan gabungan kecil ini bisa menghancur? Tidak peduli apa, hancurkan segelnya. Ingat, aku ingin mengambil semua pujian untuk membunuh Raja Alam. Xiao Bingbing sangat membenci gaya bertarung Ning Qianqian yang sembrono. Saya selalu merasa bahwa Ning Qianqian mempertaruhkan nyawanya. Namun pada saat ini, berjuang mati-matian tidak lagi berarti. Dia hanya menginginkan pujiannya. Dia hanya menginginkan pria yang seharusnya menjadi miliknya tetapi direbut oleh orang lain. 2 gunung besar itu berguncang dan udara jahat di atasnya berjatuhan sebagian. Bahkan Raja Zenji mengerutkan kening dan melirik ke arah 7 saudara perempuannya dengan ketidakpuasan. Sebelum sempat mengeluarkan suara sinis, bayangan gelap sudah muncul di depannya. Kau lagi. Karena kecerobohanku, aku membiarkanmu untuk. Sang Raja Alam belum menyelesaikan kata-katanya. Bang! Cakar kucing raksasa menamparkan dengan keras ke arah wajah Sang Raja Alam. Dengan wajah Raja Zenji yang langsung meledak dengan aura jahat, daging dan darahnya menjadi berantakan, dan kepalanya menengadah ke belakang. Namun serangan ini tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun padanya. Wajah mengerikan yang berlumuran darah dan daging itu sembuh begitu diangkat. Senyum mengejek muncul di wajahnya sambil menatap loli gelap dan mencibir. Kekuatan ini saja tidak cukup untukku. Bang! Cakaran kucing yang lain datang menampar. Kali ini, separuh dari kepala Raja Zenji telah jatuh. Kecepatan penyembuhannya sedikit lebih lambat dari sebelumnya. Siapa kamu? Kenapa kamu berbau begitu familiar? Raja Zenji sangat terkejut. Dia merasakan aura Daozu dari loli kegelapan, tetapi dia tidak dapat mengidentifikasinya pada saat pertama. Telapak tangan narapidana kucing besar. Hancurkan 3 alam surga bumi dan manusia. Gulma kucing terjerat. Cakar kucing jubah acak. Naga emas melilit cakar kucing. Tidak seperti Raja Alam, Dark Loli tidak ingin dikenali oleh orang lain atau membuat orang lain takut. Mereka juga tidak akan sengaja memamerkan kekuatan mereka dan berbicara hanya kata-kata Yelang yang masih bergema di benaknya. Selama dia mengalahkan Raja Alam di depannya, Yelang akan menjadi miliknya malam ini. Ini adalah pengalaman yang belum pernah dia alami sejak dia bertemu Yelang lagi. Di masa lalu, selalu ada orang lain yang bertindak sebagai penghalang. Berkali-kali, dia akan dikirim pergi. Kali ini jika aku bisa memilih, dia hanya ingin sendirian dengan Yelang. Selama kamu mengalahkan Raja Alam di depanmu, semua yang kamu impikan akan menjadi kenyataan. Di kehampaan tak terbatas, ada kucing-kucing besar di mana-mana. Seolah-olah mereka bergegas keluar dari tempat penyelamatan kucing liar.
Masing-masing dari mereka berkali-kali lebih besar ukurannya dan mereka terus mencakar Raja Alam. Hal yang paling aneh adalah aura yang terpancar dari loli gelap semakin kuat dan kuat. Dari puncak asli alam leluhur dia secara bertahap melangkah ke jajaran leluhur Tao. Dari menjadi lebih rendah dari Ice Ancestor dan Four Symbols Taoist Ancestor hingga menjadi dua Taoist Ancestor dalam sekejap mata. Dia jauh lebih baik dari mereka. Tangan pemusnahan menekan. Raja Zenji panik. Kecepatan tubuhnya menyembuh mulai melambat. Gerakan mematikan dari 7 saudari akan segera menjadi serangan umum untuk loli kegelapan. Terlebih lagi, kekuatannya masih terus meningkat. Jika terus seperti ini, ia akan berganti kulit bahkan jika tidak mati. Kami harus mengambil tindakan untuk menekannya dan meredakan situasi. Tiba-tiba, beberapa lengan Raja Alam menamparkan ke arah loli kegelapan bersamaan. Namun, itu dengan tangan kosong, loli gelap itu jelas ada di sana dan dapat menyebabkan kerusakan padanya. Namun, penekanan Raja Alam baru saja melewati tubuh lolita kegelapan dan tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Sepertinya itu bukan berasal dari dunia ini atau ruang dan waktu ini. Kamu adalah leluhur Dao. Leluhur Dao dari Dao utama. Saat ini, Raja Zenji akhirnya menyadari siapa yang sedang dihadapinya. Mampu melampaui batasan dari kehampaan tak terbatas. Satu-satunya yang bisa mengabaikan segel penindasannya adalah Dao Ancestor dari Dao utama. Wanita di depannya sebenarnya adalah leluhur Taois. Itu adalah keberadaan yang menakutkan sebanding dengan 30 teratas atau bahkan 10 makhluk jahat teratas. Pencekikan tanpa akhir. Dark Loli tidak berniat untuk memperhatikan Raja Dunia. Ketika dia mengangkat tangannya, seekor kucing besar muncul dan berteriak dengan menyedihkan. Dan semua bulu kucing di tubuhnya rontok. Seperti jarum pinus tak berujung yang melayang di belakang loli gelap. Itu tampak seperti lautan tombak yang digunakan oleh Yelang. Mengikuti arah jari loli gelap mereka semua menembak ke arah Raja Alam. Gerakan ini awalnya diciptakan oleh Dark Loli berdasarkan halberd sabut milik Yelang, tetapi tingkat mematikannya telah meningkat berkali-kali lipat karena peningkatan kekuatan Dark Loli yang tidak disadarinya. Rambut kucing yang tersebar di seluruh kehampaan menusuk ke dalam tubuh besar Raja Alam. Bukan hanya gerakan rambut kucing ini yang aneh, tetapi bahkan efeknya pun sangat mengejutkan. Aura gelap tak berujung melekat pada bulu kucing jika itu bawaan. Energi jahat yang terus-menerus menggerogoti wujud asli Raja Alam tidak dapat sepenuhnya diubah, tetapi itu membuat energi jahat dan aura gelap menjadi keruh sampai batas tertentu. Ini membuat Raja Zenji tidak lagi tak terkalahkan seperti sebelumnya. Berhenti memukulnya jika kamu terus memukulnya. Tidak akan ada jejaknya yang tersisa. Ning Qianqian akhirnya keluar dari segel dan berteriak ke arah loli gelap. Ketika loli gelap itu berhenti, dia mengangkat pedang raksasa biru emas dan dengan ganas menebas pedang yang bernoda aura takdir. Dan berkata dengan lembut, Raja Alam, terimalah pedangku. Bingzu mengikuti dari belakang dengan seksama. Alam es turun melihat ke bawah pada segala sesuatu dan menekan Raja Alam. Mencekik roh jahat yang meluap. 4 gajah menekan. Patriark Taois 4 simbol juga ikut-ikutan dan memukuli anjing yang jatuh. Untuk sementara waktu, Raja Alam, yang menjadi pusat perhatian saat pertama kali muncul dan bisa membunuh siapapun dengan satu pukulan, dipukuli dan melarikan diri dengan panik. Di tempat yang tertutup itu, aku bahkan tidak bisa mengangkat kepalaku. Tubuh yang terluka sembuh semakin lambat. Bahkan ketika dia ingin memobilisasi leluhur jahat untuk mengambil alih kerusakan, dia menemukan bahwa 11 leluhur jahat yang selamat tidak lagi berada di bawah komandonya. Raja Alam meraung dengan menyedihkan. Mendengar ini, Yelang bergidik seluruh tubuh. Melihat gadis-gadis loli gelap yang datang bersama dengan Auman, dia menelan ludah dengan susah payah. Metode provokasinya ditujukan pada loli gelap, tetapi dia tidak menyangka bahwa 7 saudara kandung Ning Qianqian juga ikut marah. Yah, ini tak terduga sekaligus masuk akal. Tapi apa maksud dari leluhur Taois 4 simbol? Dia sudah mengatakannya kenapa orang asing ini leluhur Taois 4 simbol? Ikut bersenang-senang. Inti poinnya adalah sekarang bahkan Bingzu telah datang untuk membantu. Bab 1857 Kekacauan asli yang disebabkan oleh Yelang. Meskipun Bingzu sekarang telah tumbuh menjadi wanita yang anggun dan elegan. Jauh di lubuk hatinya, dia masih gadis yang selalu memeluk pahanya dan meminta pelukan. Orang tidak bisa, atau setidaknya seharusnya tidak. Humanis, inikah kepercayaan dirimu? Dari awal hingga akhir, kau tidak pernah berani menghadapiku secara langsung. Dan hanya bisa mengandalkan para wanita ini untuk mencekikku. Aku benci karena aku tidak punya kesempatan untuk menangkapmu. Jika tidak aku akan menggilingmu menjadi abu. Raja Zenji yang sedang dipukuli, meraung histeris pada Yelang. Tidak pernah separah ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa pada akhirnya dia ditekan bahkan tanpa menyentuh pakaian Yelang. Yang membuatnya paling geram adalah mengapa orang aneh itu Dak Daozu berada di bawah komando Yelang. Ini adalah mimpi buruk Taois yang berani membunuh orang tanpa memandang posisi dan dimanapun. Diam. Ning Qianqian menebas dengan pedangnya. Mencincang Raja Alam yang hendak berbicara menjadi beberapa bagian. Kecepatan energi jahat mengembun melambat sangat peserta seperti bola daging yang menggeliat. Yelang. Kita harus segera pergi dari sini. Kekalahan Raja Alam adalah provokasi bagi seluruh kerajaan jahat. Secepatnya sejumlah besar leluhur jahat akan datang ke sini untuk mencekik kita.
Dengan kekuatan tempur kita saat ini, kita tidak cukup untuk melawan leluhur jahat setingkat itu. Luo Qingyu memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa mengerikannya makhluk jahat itu. Jika orang-orang ini gagal, mereka akan melancarkan serangan balik skala penuh. Di pihak mereka, setiap benteng luar angkasa beroperasi secara independen. Dan mereka tidak yakin apakah nenek moyang Dao lainnya akan datang untuk membantu. Kembali. Yelang mengangkat panji jiwa leluhur dan memberi perintah kepada boneka-boneka tempur. Dalam sekejap, boneka-boneka tempur yang tak terhitung jumlahnya kurang lebih memegang makhluk jahat di tangan mereka bergegas menuju panji jiwa leluhur. Ada korban jiwa di antara boneka tempur dalam pertempuran ini. Banyak boneka tempur hancur beberapa kali dan bahkan inti mereka hancur hingga membuat mereka tidak mungkin memadatkan tubuh mereka dari panji jiwa leluhur lagi. Keseng memiliki banyak bawahan di bawah Raja Zenji, dan meskipun dia dapat menutupi kerugian dalam perang, jumlahnya juga akan meningkat secara signifikan. Yang paling penting adalah ada 11 boneka tempur lagi dari leluhur jahat yang menekan dunia dalam bendera jiwa leluhur Yelang. Berjalan. Mengikuti saran Yelang, Qiyu Jiwer mendesak naga hitam yang membawa para elit masyarakat naga hitam dan para biksu dari dunia asli. Dan berangkat menuju kehampaan tak terbatas. Tidak lama setelah mereka pergi, sekelompok leluhur jahat yang ganas menyeberang dari area kehampaan ini dan mulai berkomunikasi secara diam-diam. Dao Ancestor mana yang mengambil tindakan untuk menekan Raja Alam? Kalian semua bajingan, apakah kalian hanya makan gratis? Kalian bahkan tidak bisa mengawasi para Dao Ancestor utama itu. Itu adalah aura leluhur pedang. Bisakah sampai ini membunuh Raja Alam? Kelompok kejahatan besar yang mampu menghancurkan dunia ini menemukan benteng ruang angkasa tersembunyi di kehampaan tak terbatas saat mereka berbicara. Saat energi jahat tumbuh semua lapisan formasi ditembus. Namun, apa yang mereka lihat adalah pedang menjulang tingginya ribuan kaki itu adalah senjata leluhur pedang serta tempat persembunyian leluhur pedang dan para pengikutnya. Terakhir kali aku membiarkan sampai ini lolos, kali ini aku akan memastikan dia jatuh. Di antara mereka, seorang leluhur jahat memadatkan energi jahatnya menjadi palu hitam sebesar dunia kecil yang menghantam senjata leluhur pedang. Snap! Sebuah celah muncul di pedang besar itu. Dan esensi Taoisme bocor keluar. Pendekar pedang yang bersembunyi di dalamnya menggunakan Dao Agung untuk memotong kehampaan yang terpenjara dan menteleportasi semua pengikutnya keluar. Tanpa berpikir panjang, dia dengan cepat melarikan diri ke arah yang berlawanan di sepanjang kehampaan yang rusak. Dewa pedang sangat menyadari kengerian dari leluhur jahat di hadapannya ini. Salah satu dari mereka pernah memukulinya dengan sangat keras hingga jalan agungnya hancur berkeping-keping. Sudah jauh lebih unggul darinya. Belum lagi. Kali ini selain leluhur jahat, ada banyak leluhur jahat yang luar biasa. Dalam pengepungan, dia akan mati. Masih ingin melarikan diri. Serahkan Raja Realman dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat. Nenek moyang jahat yang muncul mengikuti leluhur pedang seperti anak. Rasanya seperti menerbangkan layang-layang, menarik dan menyentak dari waktu ke waktu, mengupas esensi Dao dari jalan leluhur pedang. Tanpa khawatir leluhur pedang akan lolos dari tangan mereka. Kau masih menginginkan Raja Penjaga Alam? Dao Ancestor ini hampir runtuh karena semua pertempuran ini, bagaimana Raja Penjaga Alam bisa bertahan? Tanpa Raja Alam, yang disebut anti blokademu hanyalah lelucon. Dunia primordial ini seperti sangkar bagi kalian makhluk jahat. Tidak ada jalan keluar. Sword Master yang melarikan diri itu mencibir dan menerima tuduhan terhadapnya sebagai hal yang biasa. Jika tersiar kabar bahwa Sword Ancestor membunuh Realm King dan mati di jalan menuju dunia bawah, dia akan berdiri lebih tegak daripada Dao Ancestor itu. Tentu saja, yang lebih penting, dia menyaksikan gaya Yelang. Saksikan energi laten di sekitar Yelang. Meskipun penguatan dari luar ini masih dalam tahap pertumbuhan, masa depannya tidak terbatas. Ada celah dalam Dao Agungnya. Dan dia hanya bisa mengerahkan kurang dari 30% kekuatan bertarungnya. Sungguh pengorbanan besar mempertaruhkan nyawa untuk melindungi kekuatan masa depan ini. Kamu masih berani keras kepala? Aku akan menghancurkan garis keturunanmu. Seorang leluhur jahat alam semesta, dengan cakar jahatnya terentang, terungkap sebagai pengikut yang dikirim oleh leluhur pedang sebelumnya, jumlahnya ratusan juta. Di bawah blokade leluhur jahat ini, leluhur pedang tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik. Bagaimana kita bisa menghancurkan kehampaan yang telah dipenjara bersama oleh leluhur jahat ini? Ini hanyalah kesempatan untuk memeriksa apakah ada Raja Alam di antara semut-semut ini. Jika tidak ada yang ditemukan, tentu saja tidak akan ada ampun. Bang! Nenek moyang jahat Hun Tian mengepalkan cakar jahatnya. Dan ratusan juta kultivator asli langsung meledak menjadi kabut berdarah. Dia membuka mulutnya dan menelan, dan kabut darah tak terbatas berubah menjadi kekuatan hidup paling murni, yang dilahap oleh leluhur jahat Hun Tian. Kau bajingan! Aku ingin nyawamu! Pendekar pedang yang melarikan diri menyaksikan adegan ini, matanya merah karena air. Tersembunyi di dalam pedang besar itu adalah semua orang kepercayaannya dan pengikutnya yang paling setia. Dan garis keturunannya. Dia bahkan ingin meniru pengajaran pribadi Jizu yang turun tahta. Pada saat ini semuanya hancur di tangan guru jahat Hun Tian. Balas dendam. Dering pedang. Leluhur pedang menyerukan segalanya untuk menjadi pedang. Dalam kehampaan tak terbatas ada miliaran lautan pedang yang saling bertumpuk. Di balik dunia leluhur pedang lautan pedang terkondensasi. Miliaran pedang besar terkondensasi menjadi pedang hitam kecil. Dengan kecepatan yang menembus ruang dan waktu. Itu melesat ke arah leluhur jahat Hun Tian.
Pedang ini cukup untuk memotong dunia Xuan Huang. Namun, dia tidak mengambil Huntian leluhur jahat. Keberadaan yang mengerikan yang berada di peringkat 10 besar leluhur jahat serius sama sekali. Kamu memiliki daoyat yang cacat, beraninya kamu mempertaruhkan nyawamu di depanku. Leluhur jahat Huntian menunjukkan penghinaan dan menjentikkan jarinya cakar jahat gelap langsung mengenai pedang kecil yang menakutkan itu. Saat kontak, pedang hitam kecil itu memotong cakar hitam leluhur jahat Huntian dengan kekuatan petir. Kecepatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dengan cepat menembus dada leluhur jahat Huntian. Menciptakan celah sebesar lubang hitam. Darah jahat mengalir dari mulut leluhur jahat Huntian. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat. Karena Bingzu ada di sini, kenapa kamu begitu penakut? Bab 1858 Langsi terjebak. Leluhur jahat Huntian tidak menyangka bahwa dia bisa dilukai oleh leluhur pedang. Ia dapat berintegrasi ke dalam jalan leluhur pedang tanpa ia ketahui dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Tidak ada orang lain kecuali Dao of Sword, sumber dari Dao of Sword. Jelas. Bingzu bergerak secara diam-diam. Bukan hanya aku yang bersembunyi. Dari pedang hitam yang melesat keluar hingga jarak yang sangat jauh, seorang pria parubaya yang tampak mengintimidasi tanpa bahkan marah muncul dari antah berantah. Menginjak pedang. Dia memiliki aura pendiam dan tatapan serius. Jika Anda melihat dari dekat, Anda dapat menemukan bahwa leluhur pedang dan leluhur senjata agak mirip. Tentu saja leluhur pedang dan leluhur senjata tidak memiliki hubungan darah. Hanya karena ketundukannya pada Dao Agung, leluhur pedang memiliki sebagian esensi Dao dari leluhur senjata. Tanpa terasa, sebuah citra subordinasi terhadap Jalan Agung terbentuk. Saat leluhur senjata muncul di kejauhan dalam cahaya yang bersinar. Satu demi satu leluhur Tao dengan aura yang mirip dengan leluhur senjata muncul. Nenek Tao Yin dan yang mencibir sinis, Huntian, kapan kau jadi serendah ini hingga menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuatanmu? Kau, 10 besar leluhur jahat, malah bekerja sama dengan 4 atau 5 leluhur jahat terbaik untuk menyerang seorang leluhur pedang yang terluka. Orang-orang yang tahu bahwa kau 10 besar. Tetapi mereka yang tidak tahu mungkin mengira bahwa kau adalah anak haram dari 10 besar leluhur jahat, mengandalkan bawahan ayah haramu untuk melakukan trik kotor pada leluhur pedang. Rambut guru Tao dari Tianxiang menari dengan liar. Seperti ular gila dari guntur dan tubuhnya ditutupi dengan ular listrik, begitu dia membuka mulutnya hujan deras turun. Persetan kau leluhur jahat menindas leluhur Taois benar bertarung. Ayo bertarung lebih keras dan segera bubar. Sebanyak 6 leluhur Dao utama muncul pada saat yang sama. Pemandangan megah ini belum pernah terlihat sejak Perang Dunia Asli. Belum lagi leluhur jahat Huntian, bahkan leluhur pedang pun menganggap pemandangan ini tidak dapat dipercaya. Dia tidak berpikir bahwa dia memiliki kualifikasi untuk mendapatkan perlindungan dari 6 leluhur Dao utama. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa pertempuran sebelumnya untuk menekan Raja Zenji menarik perhatian para leluhur Dao utama ini. Pada saat ini dia tiba tepat waktu dan menyelamatkan nyawanya. Nenek moyang jahat alam semesta itu penakut di dalam. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah sekelompok tikus God seperti kalian muncul semua. Apa, kalian berencana untuk melakukan serangan balik dan memulai pertempuran terakhir? Aku khawatir kalian berenam saja tidak cukup untuk membalikkan keadaan saat ini. Benar. Secara diam-diam beberapa leluhur jahat yang muncul mulai berdiskusi dengan cermat. Kedatangan 6 leluhur Dao utama adalah kekuatan besar yang tidak bisa diabaikan bahkan dalam perang sebelumnya. Adalah mungkin untuk mengubah jalannya perang. Ini tidak biasa untuk Dao Zu yang biasanya diam. Leluhur jahat Huntian merasa ada sesuatu yang salah di sini, masalah besar. Persetan lakukan saja. Patriark Taois Tianxiang meraung. Saat ini, dia adalah penguasa petir. Lautan guru yang bergulung langit ungu yang ilahi, guru-guru ilahi yang kacau balau. Semua guru ilahi dan guru suci yang banyak itu seperti keturunan Tianxiang Daozu dan mereka dapat dikendalikan semudah lengannya sendiri. Itu berubah menjadi dunia guru dan menghantam leluhur jahat termasuk Huntian leluhur jahat. Bahkan leluhur jahat peringkat teratas ini pun sedikit kewalahan ketika mereka bertemu dengan leluhur Taois surgawi yang langsung habis-habisan sejak awal. Satu demi satu mereka disambar petir ilahi dan melompat-lompat. Ini seperti berdansa di ladang ranjau. Sword Ancestor. Kau telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menunda para bajingan ini. Aku bersedia memberimu putriku sebagai hadiah. Tepat sekali garis keturunanmu telah hancur, jadi kau bisa bereproduksi dengan putriku. Taois Celestial Ancestor melihat bahwa Sword Ancestor sendirian dan menawarkan ranting zaitun kepadanya. Setelah mendengar ini, Master Pedang bergidik seluruh tubuh. Dia pernah melihat Putri Tianxiang Daozu. Dikenal sebagai Bogang Supreme, seorang Supreme puncak yang telah mencapai tingkat tertinggi di alam leluhur. Tapi ukuran dan penampilannya benar-benar sulit diterima. Aku hanya bisa diam dan berpura-pura tidak mendengarnya. Jika kau ingin memulai Warten, aku akan membunuhmu, sekelompok tikus selokan. Alam jahat. Leluhur jahat Huntian berjalan keluar dari lautan guntur dalam keadaan yang benar-benar pusing. Energi jahat di sekeliling menyebar kemana-mana. Pusaran udara jahat yang membentang miliaran mil, seperti lubang hitam, hanya memuntahkan tetapi tidak menelan. Sejumlah besar makhluk jahat dimuntahkan dari domain jahat. Tidak hanya ada makhluk dari alam jahat leluhur jahat Huntian, alam jahat ini juga terhubung ke alam jahat leluhur jahat yang tak terhitung jumlahnya. Mampu memanggil satu sama lain.
Pada suatu waktu lebih dari selusin leluhur jahat bergegas keluar dari domain jahat. Dia menerkam dengan ganas 6 leluhur Dao utama. Sepertinya ngengat terbang ke dalam api. Tetapi bahkan leluhur Taois utama pun akan sakit kepala menghadapi makhluk jahat ini. Mereka akan terpengaruh oleh energi jahat yang akan menghabiskan esensi spiritual mereka dan menyebabkan kekuatan mereka menurun. Dalam pertempuran hidup dan mati setingkat ini, kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan Dao Ancestor utama ditekan oleh Evil Ancestor dengan peringkat yang lebih tinggi. Ye Lang, yang sudah pergi, tidak tahu bahwa penampilannya akan memiliki dampak yang sangat besar pada dunia aslinya. Begitu aksi dimulai, 6 leluhur Dao utama akan terlibat. Begitu medan perang dimulai, ia hanya akan meluas tanpa henti hingga dampaknya ada di mana-mana. Tentu saja, bahkan jika dia tahu. Ye Lang terlalu sibuk untuk mengurusnya saat ini. His. Ye Lang bergidik dan menggigil seluruh tubuh. Dia memutar lehernya dan mendengarkan notifikasi sistem bahwa 6 juta poin penjahat telah dikreditkan ke akunnya. Aku baru saja bangun dan bersiap untuk meninggalkan kamar tidur. Namun, dia tidak menyangka bahwa loli gelap itu akan menerjang ke pelukannya lagi melingkarkan lengannya di lehernya dan menolak untuk melepaskannya apapun yang terjadi. Bersikap baiklah dan dengarkan aku. Aku punya urusan lain di luar yang... Ye Lang menepuk kepala kecil loli gelap itu dan bisa mencium aroma aneh yang menyerbu rongga hidungnya. Ini adalah aroma yang sangat efektif untuk tubuh Taois gelapnya. Dapat meningkatkan tubuh Taois gelapnya. Tidak loli gelap itu memeluk leher Ye Lang dengan erat menolak untuk melepaskannya apapun yang terjadi. Dan bersikeras seperti yang disetujui kau milikku malam ini. Suara panggilan Luo Qingyu masih terngiang di telinganya. Dan Ye Lang melihat kembali sikap loli gelap pada saat ini. Mereka sudah sangat bergantung satu sama lain. Aku tidak bisa muncul di depan Luo Qingyu yang kutemui lagi setelah sekian lama. Dengan cara seperti ini kan? Secara nama, Luo Qingyu adalah satu-satunya tunangannya saat ini. Dia telah bekerja sangat keras untuk memperjuangkan hidupnya di dunia asli dan inilah bagaimana tunangannya menanggapi. Masih ada 1/4 jam tersisa dan aku akan memberimu tambahan 3/4 jam. Ye Lang terus memenuhi permintaan loli gelap dan tidak kembali ke kamar tidur maupun meninggalkan kamar tidur. Lebih dari 1 jam kemudian, ketika Ye Lang berjalan keluar, wajahnya pucat dan kakinya melayang di udara. Melihat koridor panjang di depanku, aku bisa mendengar langkah kaki Luo Qingyu tidak jauh dari sana. Namun sebelum dia mengambil beberapa langkah, lengannya ditarik paksa oleh sebuah lengan yang kuat dan ditarik ke sebuah ruangan di dalam koridor. Reinkarnasi. Melihat saudara perempuan keempat di depannya, Ye Lang sedikit tertegun. Kakak senior ada di sini. Lun Hui menatap Ye Lang dengan penuh cinta, bergumam seperti mimpi. Ye Lang mengangguk dengan sungguh-sungguh, aku tahu. Aku akan datang menemuimu lagi malam ini. Samsara menggelengkan kepalanya sedikit. Kita tidak harus melakukannya malam ini, kita bisa berkomunikasi sekarang. Bahkan melalui pintu. Bab 1859 pertanyaan Ning Qian Qian. Di mana orang-orang Ye Lang? Ketika Luo Qingyu keluar dari tempat tinggal sementara Dark Lolita, mata indahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak melihat Dark Loli itu sendiri. Harry Chan Sheng lah yang membukakan pintu untuknya dengan mata yang lelah. Selain itu, noda air di lantai aula depan masih terasa hangat. Berbicara secara logis, Ye Lang seharusnya tidak pergi jauh. Kenapa aku tidak bisa merasakan kehadiran Ye Lang di sini sama kakak perempuan? Pada saat ini di ruangan tidak jauh dari sana, Samsara bertanya secara proaktif. Apakah Anda mencari Ye Lang? Ada apa? Saya di sini dan merasakan bahwa Ye Lang pergi. Dia pasti memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani. Katakan padaku dan aku akan memberitahunya ketika... Luo Qingyu berkata dengan cemas. Mata-mata di depan melaporkan bahwa 6 leluhur Dao dari Dao utama muncul di kehampaan tempat kita menekan Raja Alam sebelumnya. Mereka sekarang bertarung dengan pasukan jahat yang dipimpin oleh leluhur jahat Huntian. Dan medan perang masih meluas. Sekarang setidaknya ada lebih dari 30 leluhur Dao yang berpartisipasi dalam pertempuran, dan makhluk jahat tidak terhitung jumlahnya. Dengan munculnya 6 makhluk tingkat leluhur Dao. Aku khawatir perang ini tidak akan berakhir dengan mudah. Sangat mungkin untuk terus menyebar tanpa henti sampai mencakup seluruh dunia primordial. Mungkin ini akan menjadi pertempuran hidup dan mati lainnya dengan segala upaya. Sebelum Ye Lang pergi, aku mengambil alih urusan. Sekarang Ye Lang telah muncul, kita harus mengikuti idenya. Apakah akan bertarung atau menghindar sepenuhnya tergantung pada Ye Lang. Samsara tidak langsung menjawab. Di ruangan samping, Samsara menoleh dan menatap Ye Lang. Mata indahnya dipenuhi riak. Dia membuka bibirnya sedikit, seolah bertanya, bertarung atau menghindar. Ye Lang mengertakkan giginya dan seluruh tubuhnya gemetar. Matanya kosong dan pikiran-pikiran di benaknya bahkan lebih samar. Dia tidak berdaya. Mengapa para biksu dari dunia asli dan makhluk jahat dari kerajaan iblis tidak bisa hidup damai? Mengapa kita harus selalu bertarung dan saling membunuh sampai mati? Tidak bisakah harmoni membawa kekayaan? Berkumur. Ye Lang menelan ludahnya dengan susah payah, matanya berangsur-angsur berbinar. Dan dia menyeka butiran keringat yang lebat dari dahinya. Aku merasa malu dengan pikiran absurdku sebelumnya. Tidak mungkin. Perbedaan ranahnya terlalu besar. Di sisi loli gelap, dia hampir kehabisan sisa makanannya. Selain itu, Samsara menggunakan metode ini untuk menghadapinya. Dan suami yang tidak setia selalu berhasil. Sebagai hasilnya, kakinya benar-benar lemah sekarang. Bahkan otak mulai menjadi seperti seorang bijak. Untungnya, kemampuan penyembuhan diri tubuh Tao Chun yang dimanfaatkan sepenuhnya, memungkinkannya untuk bangun dengan cepat. Haruskah kita bertarung? Sekarang aku di sini aku akan melakukannya saja.
Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah datang ke dunia aslinya dia akan menjadi seperti anak takdir sialan itu. Pemalu dan tumbuh dari nol. Semua persyaratan untuk peningkatan sudah terpenuh, Raid. Semuanya sudah siap, hanya menunggu Qian. Kakak perempuan aku rasa Yelang pasti pergi berurusan dengan Raja Alam. Haruskah kita pergi dan melihat-lihat? Samsara terdiam sejenak. Membuka pintu memandang Luo Qingyu di depannya dan membisikkan sebuah saran. Di belakangnya, Yelang sudah pergi. Sebelum pergi, dia memberitahunya kemana dia akan pergi. Raja Alam memang tidak bisa diremehkan. Bahkan di antara leluhur jahat dia adalah salah satu yang terbaik jika bukan karena bantuan Dark Lolita kami tidak akan bisa menaklukkannya dengan kekuatan kami. Jika kita bisa mendapatkan beberapa informasi inti nama itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Luo Qingyu merasa bahwa perjalanan Yelang wajar, jadi dia dan Lun Hui bergegas ke tempat Raja Alam di penjara. Ketika kedua wanita itu melihat Raja Alam di penjara di dalam sangkar tak berujung, Luo Qingyu mengerutkan kening curiga, Yelang tidak ada di sini. Samsara juga terkejut. Ini mustahil sebelum dia pergi, dia memang mengatakan bahwa dia di sini untuk mencari Raja Alam. Sebelum Yelang pergi, Luo Qingyu menoleh, alisnya sedikit berkerut. Lun Hui terdiam karena Yelang. Yang bisa membuatnya berbicara toh sedang tidak ada di sekitar. Di dalam Black Dragon Society. Di area perumahan di koridor panjang dan sempit di salah satu kamar. Yelang mengangkat tangannya untuk menopang Ning Qian. Dan duduk di bangku dengan lemah. Dia memegangi dahinya, tidak ingin melihat Ning Qian yang secara paksa menariknya masuk, dan mengeluh. Bukankah kalian semua bersaudara sangat pandai bermain? Yang satu suka menggoda di depan orang yang dia sayangi, dan yang lainnya suka memanfaatkan kemalangan orang lain. Ning Qian dengan sungguh-sungguh membuatkan secangkir teh panas untuk Yelang, dan membawakannya kepadanya. Dia mengerucutkan bibirnya yang cerah dan bergumam dengan tidak senang. Yelang, kamu tidak bisa begitu pilih kasih dan mengabaikan yang lain. Kamu harus menepati janjimu. Kamu tinggal di tempat Dark Lolita sepanjang malam, dan tidak ada yang mengganggumu. Aku tidak ingin kamu melanggar janjimu. Tapi aku juga berkontribusi untuk menekan Raja Alam. Kamu tidak bisa begitu saja memberi hadiah pada Dark Loli dan mengabaikan kontribusiku kan? Semua orang bertarung di luar. Bahkan para leluhur Dao utama itu bertarung lain kali. Siapa yang tahu apakah aku bisa kembali hidup setelah berpartisipasi dalam pertempuran? Kamu tidak bisa membiarkanku sampai akhir tanpa merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang pria. Kanan. Setelah jeda, Ning Qian melanjutkan menjelaskan, juga. Kakak senior keempat tidak separah yang kau pikirkan. Mungkinkah dia melakukan ini untuk memuaskan selera jahatmu dan membuatmu tinggal bersamanya lebih lama? Mendengar ini, Yelang mengangkat matanya dan menatap wajah bayi Ning Qian dengan penuh arti. Bahkan Ning Qian tahu apa yang dia maksud. Maka sangat mungkin dia tidak kecanduan reinkarnasi. Kemungkinan besar adik perempuan junior inilah yang memberinya ide jahat ini. Reinkarnasi itu tidak bersalah, tetapi bagaimana denganmu? Yelang bertanya balik. Ning Qian bangga dan sombong. Dia selalu berpikir bahwa dia tidak akan pernah memperlakukan anak-anak dengan buruk. Dia mendengus dan berkata, kakak perempuan tertua terlalu teliti, kakak perempuan kedua terlalu gila. Kakak perempuan ketiga terlalu pengecut, kakak perempuan keempat terlalu dingin, kakak perempuan kelima dan keenam terlalu penyayang, tapi aku. Ning Qian berbeda, aku adalah kutu kuda sejati. Bisakah kamu memberiku waktu istirahat sebentar? Yelang berkata dengan getir dengan wajah pucat. Ini benar-benar bukan karena dia terlalu lemah. Tapi terkadang aku tidak bisa melakukan apa yang aku inginkan. Kamu tahu Dark Loli adalah leluhur Taoisme ke-8. Leluhur Tao utama. Tidak peduli seberapa buruk samsara. Dia telah mencapai tingkat tertinggi di alam leluhur dan dapat menantang Daozu. Hanya sedikit lebih rendah dari keadaannya saat ini. Penindasan yang berulang membuat dia pun merasakan dingin di tulang punggungnya. Belum lagi sekarang ada Ning Qian. Wanita ini memang tidak pernah makan daging babi tetapi dia bukan tipe wanita yang suka menjadi orang yang percaya pada perbuatan baik. Sekali kamu sudah mencicipi daging, kamu akan menjadi ketagihan. Dia adalah orang lain dengan kepribadian yang mirip dengan Lin Youchu, yang akan meminta sesuatu tanpa henti. Ning Qian mengerutkan hidungnya dan menatap Yelang yang pucat di depannya. Dia sangat enggan. Tapi dia harus mengatakan dengan bijaksana apakah benar-benar tidak mungkin. Yelang mengangguk memang benar bahwa rangkaian pertempuran baru-baru ini telah menghabiskan terlalu banyak energi. Ning Qian berkata oh dan bertanya benarkah tidak diizinkan. Yelang tetap diam. Ning Qian memutar pinggangnya yang ramping dan dengan sengaja berpose di depan Yelang. Kalau begitu aku pergi, kalau begitu aku pergi. Yelang merenung dan mempertimbangkannya berulang-ulang. Akhirnya dia mendongak dan menghela nafas tanpa daya, aku sudah berada di sini. Bab 1860 terobosan. Melambung tinggi. Langit dan bumi dapat menjadi saksi. Yelang berpikir dalam hati bahwa dia jelas bukan tipe orang yang mata duitan. Selalu berjalan tegak dan alasan untuk kompromi bukanlah sesuatu yang absurd. Itu hanya karena setelah datang ke dunia asli dan mengetahui situasi saat ini, keinginan untuk meningkatkan kekuatanku sangat mendesak. Dia hanya akan menyetujui permintaan Ning Qian sebagai upaya terakhir. Jika Yelang tidak tahu betapa mengerikannya leluhur jahat peringkat atas itu, dia tidak akan pernah menyetujui ancaman keji dan tak tahu malu Ning Qian. Di ruang samping, Ning Qian melihat bahwa Yelang tampak kelelahan. Dan dia tidak dengan sengaja meminta Yelang untuk melakukan lebih banyak pekerjaan. Dia bertanya dengan perhatian, bisakah aku membantu? Tidak perlu.
Yelang menggelengkan kepalanya dengan benar, aku akan melakukan. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Ning Qianqian benar-benar sesuai dengan persepsi dirinya. Berpikiran terbuka. Setelah mengetahui bahwa Yelang menghadapi kendala dalam kultivasinya, dia dengan tegas memilih untuk mengundang sesama Taois untuk berlatih bersama atas namanya. Tidak hanya kakak dan adik seniornya sendiri. Tetapi bahkan Xiao Xiu, yang dia tidak kenal tetapi telah mengintegrasikan 3 jalur menjadi satu dan menembus ke alam tertinggi, bersedia jujur padanya. Dengan bantuan yang kuat dari Ning Qianqian. Di dalam tubuh Yelang, 6 teratai suci berputar dengan cepat. Menyerap sejumlah besar energi, teratai suci lainnya lahir. Semakin jauh Anda masuk ke masa depan semakin sulit bagi teratai suci untuk dilahirkan. Bagaimanapun, sementara teratai suci baru dari alam sihir sedang dilahirkan. Kekuatan 6 teratai suci di masa lalu juga berlipat ganda. Bahkan Ning Qianqian yang sudah mencapai tingkat tertinggi alam leluhur pun tidak cukup bagi Yelang untuk memadatkan bunga lain. Untungnya, saudara-saudara seperguruannya maju untuk membantu. Jalur kultivasi Yelang yang menemui rintangan. Sekali lagi menjadi jalan yang cerah dan cerah. Buas Yelang menahan napasnya, teratai suci berwarna-warni lainnya perlahan muncul dari atas tubuhnya. Itu mekar perlahan dan menyatu ke dalam 6 teratai suci, beresonansi dengan mereka dan mulai berputar selaras dengan mereka. Panggilan. Yelang menghela napas ringan. Merasakan vitalitas yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dibawa oleh terobosan itu. Setelah mengabaikan emosi bijak di sekitarnya, matanya berbinar. Kalian beristirahatlah yang cukup untuk sementara waktu. Aku akan mencari Raja Alam untuk mengurus beberapa hal. Setelah Yelang berbicara, dia menarik diri. Ning Qianqian terkulai lemas di bantal. Menatap Xiao Bingbing dengan mata kosong, dan berkata dengan tergila-gila, tidak heran. Tidak heran. Xiao Bingbing bertanya-tanya. Ning Qianqian bergumam dengan bingung, tidak heran kakak senior kedua menggelegak saat dia mandi. Kenapa? Xiao Xiu kehilangan kemampuan untuk berpikir dan hanya bertanya tanpa sadar. Ning Qianqian tertawa kering, kamu akan marah jika mencuci. Penjara naga hitam bagian terdalam yang menekan Raja Alam. Saat Yelang muncul dalam kegelapan tanpa batas, Luo Qingyu dan beberapa gadis lainnya datang bersama. Mereka semua bertanya dengan gugup, Yelang, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Ada perang yang mengguncang bumi di luar sana. Lebih dari 30 dao leluhur telah berpartisipasi dalam pertempuran di medan perang. Jumlah leluhur jahat dari negara Qi jahat yang telah berpartisipasi dalam pertempuran bahkan lebih banyak. Jika kita terus seperti ini, tidak peduli kemanapun kita melarikan diri. Kita pasti harus melawan makhluk jahat itu. Yelang mengangguk kepada Raja Zenji yang dipenjara tanpa peduli, lalu memandang Qiu Jiwer dan berkata, biarkan dia keluar. Qiu Jiwer tidak mengerti, tetapi dia tetap melakukan seperti yang diperintahkan dan menyingkirkan formasi besar yang tak terhitung jumlahnya yang menekan Raja Alam. Biarkan leluhur jahat yang kuat dan terpenjara ini melarikan diri. Yelang, trik apa yang telah kamu buat? Apakah kamu berencana menggunakan panji jiwa leluhurmu untuk menyempurnakanku juga? Raja Zenji melirik loli gelap di belakang Yelang dengan ketakutan. Mengetahui identitas asli orang ini, aku tidak berani bertindak gegabah. Namun demikian, Yelang tetap tidak layak di mata leluhur jahat ini. Dia berkata dengan sinis, jika itu masalahnya, maka mari kita coba dan lihat apakah panji jiwa leluhurmu memurnikanku terlebih dahulu, atau aku mencabik-cabik panji. Kenapa kamu banyak bicara sekali? Yelang menamparnya dengan baik kainda memukulnya seperti lukisan. Raja Alam menempel di dinding penjara selama beberapa napas sebelum dia mulai meluncur turun perlahan. Raja Zenji jatuh ke tanah. Dalam wujud manusia menatap Yelang dengan heran dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak mengerti mengapa Yelang menjadi begitu kuat setelah beberapa hari tidak bertemu dengannya. Kecepatan kultivasi ini bahkan lebih mengerikan daripada leluhur jahat mereka yang melahap leluhur jahat mereka. Tidak peduli apa, kau adalah salah satu dari 100 leluhur jahat teratas. Logikanya, kau seharusnya punya banyak sekutu kan? Yelang menatap Raja Zenji dengan keserakahan yang tak terlukiskan di matanya. Pertempuran di luar sangat sengit dan dia tidak berpikir untuk pergi bertugas sebagai bala bantuan. Sebaliknya, dia ingin melihat taman belakang negara jahat itu, tempat pertahanannya kosong. Soal kekuatannya. Setelah lotus suci ke-7 terkondensasi, ada gelombang lain. Sekarang, bahkan jika dia menghadapi Raja Alam dalam masa jayanya, dia bisa mengalahkannya dalam 100 langkah. Belum lagi Raja Alam saat ini sudah seperti harimau yang giginya dicabut dan rentan di hadapannya. Kalian para biksu dari dunia asli seperti tikus diselokan di mata kerajaan jahat. Saat kau muncul, kau akan dipukuli dan berebut darah dan makanan. Bahkan jika aku memberimu informasi, aku tidak akan bisa menyelinap ke kerajaan jahat. Raja Zenji tahu pikiran kecil Yelang dan mencibir. Dia merasa bahwa ini tidak mungkin dicapai, seperti makhluk jahat yang tidak bisa bersembunyi di antara para biksu asli sebagai mata-mata. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bersikap baik saja dan biarkan aku mencari. Yelang mengangkat tangannya dan meraih dan Raja Zenji segera terbang ke telapak tangannya. Saat kekuatan domain Yelang menyerang, wajah Raja Alam mulai menjadi mengerikan dan tubuhnya mulai membengkak dan berubah menjadi wujud aslinya. Sayangnya, di bawah penindasan Yelang, Raja Zenji tidak dapat mencapai keinginannya. Seperti bola daging, Yelang terus-menerus membaca ingatan di benaknya.
Setelah beberapa saat, Ye Lang melempar Raja Zenji dengan santai. Menggunakan Halberd of the Planese memotong Raja Alam menjadi beberapa bagian dan melemparkannya ke dalam panji jiwa leluhur satu persatu. Memang, tingkat Raja Penekan Alam sulit untuk dimurnikan bahkan dengan panji jiwa leluhur saat ini. Tapi ini tidak menghalangi Ye Lang untuk melemahkan Raja Alam dan memurnikannya secara bertahap. Bagaimanapun, boneka tempur semuanya terbuat dari potongan-potongan. Tidak banyak perbedaan apakah Anda memurnikan semuanya bersama-sama atau memurnikan kepala, tentakel, dan paha satu persatu. Setelah berurusan dengan Raja Alam, Ye Lang memandang Qiu Jiwei dan memerintahkan gabungkan perkumpulan naga hitam ke dalam benteng antariksa. Kamu tinggal di benteng antariksa. Aku akan pergi ke sarang leluhur jahat untuk melihat apakah aku bisa menangkap beberapa pengkhianat lagi. Qiu Jiwei mengerutkan kening dan berkata makhluk jahat memiliki aura yang sangat berbeda dari kultivator asli begitu mereka muncul. Mereka akan segera ditemukan tidak peduli seberapa dalam metode penyembunyiannya hal itu tidak akan efektif. Tidak masalah. Ye Lang dengan santai memanggil boneka tempur tingkat leluhur jahat. Di depan para wanita, leluhur jahat perlahan terbuka dari depan, memperlihatkan inti kosong di dalamnya. Biarkan Ye Lang masuk dan kemudian menjadi satu dengannya. Bab 1861 menyusup ke belakang musuh. Ye Lang yang mengendalikan leluhur jahat pemakan bintang. Berubah menjadi aliran cahaya dan berlari dengan kecepatan tinggi di kehampaan yang tak terbatas. Setiap kali dia melintasi jarak, dia bisa melihat para biarawan asli dan makhluk jahat bertarung dengan sengit. Dapat dikatakan bahwa karena kemunculan 6 leluhur Dao utama, para pemilik benteng ruang angkasa yang sebelumnya penakut tampaknya telah mendapatkan kepercayaan diri. Berani memulai perang tanpa batasan. Tidak ada lagi kekhawatiran. Taois leluhur dunia asli tidak bersedia melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Namun, jika bahkan leluhur Tao utama terbunuh, tidak peduli seberapa banyak kekuatan yang mereka kumpulkan, mereka tidak akan dapat menyebabkan dampak fatal pada negara jahat. Inilah bobot dari kekuatan tempur teratas. Nenek moyang Tao itu akan dikalahkan oleh pengepungan. Luo Qingyu berada di samping Ye Lang mengendarai boneka tempur leluhur jahat tanpa gender seolah-olah dia sedang mengendarai Mesya. Melihat bahwa seorang Taois sudah dirugikan di bawah pengepungan makhluk jahat, dia ingin membantu. Jangan terlalu khawatir, Dao Zu terlahir dengan kehendak langit dan bumi. Dia adalah orang yang memiliki kesempatan besar di dunia ini. Dia memiliki keberuntungan yang unik dan mewakili sisi keadilan. Dia pasti akan mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan menekan makhluk jahat. Saat kata-kata Ye Lang jatuh, nenek Tao yang terkepung akhirnya tidak mampu menahan serangan berulang dari banyak nenek jahat dan meledak dalam kehampaan tak terbatas. Semua jalan runtuh sepenuhnya berubah menjadi hujan darah tanpa akhir dan mulai memberi umpan balik ke dunia asli. Ye Lang terbatuk dan berkata dengan sedikit malu. Mereka sudah jatuh, jika kita menyerang lagi, itu hanya akan menyebabkan kita tertunda. Tanpa beban psikologis sama sekali. Ye Lang terus bergegas menuju tujuan yang telah ditetapkan. Bahkan jika Dao Zu menemui bahaya di jalan, dia tidak berniat membantu. Menurut informasi yang diberikan oleh Raja Zenji, ada beberapa bala bantuan di belakang makhluk jahat mengawasi pertarungan dari kejauhan. Dia hanya akan muncul pada saat kritis. Satu-satunya tujuannya sekarang adalah untuk menaklukkan bala bantuan makhluk jahat ini. Adapun Dao Zu yang sudah berpartisipasi dalam perang dan terbunuh, aku hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah dia mampu menyelamatkan satu Dao Ancestor tetapi dia tidak bisa menyelamatkan Dao Ancestor lainnya yang berada dalam kesulitan yang tersebar di seluruh kehampaan. Tidak perlu menyerahkan rencananya hanya demi seorang leluhur Taois. Selain itu, dia adalah penjahat, bukan orang yang ditakdirkan. Jadi mengapa dia memainkan plot heroik menyelamatkan yang lemah ketika dia melihat ketidakadilan? Meninggalkan kehampaan yang rusak, Ye Lang bergegas ke tempat terpencil di dunia asal. Tempat ini aslinya adalah tempat suci di dunia purba. Kemudian setelah invasi makhluk jahat, leluhur Tao utama dari tempat suci ini dikalahkan dan dihancurkan. Tentu saja. Tempat suci yang dia jaga juga menjadi surga bagi makhluk jahat. Dari tempat sakral, secara bertahap berubah menjadi surga bagi kejahatan untuk berkembang biak. Segera setelah Ye Lang dan kelompoknya muncul, leluhur jahat itu melangkah maju dan meraung leluhur jahat ada di depan berhenti. Buka mata anjingmu dan lihat siapa kami. Biarkan Fantian keluar menemui kami. Ning Qianqian menatap boneka pertarungan leluhur jahat tanpa gender dan mengutuk leluhur jahat di depannya. Tidak seperti para biksu di dunia aslinya, jumlah leluhur jahat di antara makhluk jahat bukanlah nilai yang konstan. Itu dapat terus bertambah.